Di awal film kita akan diperlihatkan dua orang yang berkelahi hingga masuk ke dalam sungai. Diberitahu jika dahulunya di tanah itu ada monster yang memakan manusia yang bernama Bulgazal. Monster itu bisa memulihkan dirinya dengan cepat dan begitu ganas. Selama 600 tahun dirinya mencari keberadaan wanita yang istimewa. Dan film pun baru dimulai. Terlihat beberapa warga mengungsi akibat perompak Jepang yang telah menjarah rumah mereka. Di tengah perjalanan mereka malah bertemu dengan salah satu monster penghuni pegunungan yang bernama Bulgazal. Namun monster itu pergi begitu saja setelah seorang wanita hamil mendekatinya. Wanita itu memberitahu suaminya jika bayi yang ia kandung telah dikutuk dan tidak boleh dilahirkan. Dan ia takut jika monster Bulgazal akan mencari mereka semua. Pagi harinya sang suami terkejut melihat istrinya yang sudah tak bernyawa. Namun anehnya bayi yang dikandung istrinya bisa lahir dengan normal. Hal itu membuat warga desa resah. Bagaimana mungkin seorang bayi laki-laki lahir meskipun ibunya telah meninggal? Bahkan bayi itu tidak menangis. Banyak orang percaya jika bayi itu membawa kutukan monster Bulgazal, yaitu makhluk berbahaya yang meminum darah manusia. Seorang paranormal memberitahu jika Bulgazal memiliki dendam kepada bayi itu, dan menurut cerita jika Bulgazal akan mencarinya sampai mati untuk membalaskan dendam. 10 tahun kemudian anak itu sudah mulai besar. Kita panggil saja bernama Danwal. Semua orang menjauhinya dan menganggap ia sebagai anak terkutuk yang membawa kesialan. Suatu ketika dua orang pemburu sedang berada di hutan. Mendadak mereka diserang oleh monster yang mengerikan pemakan manusia. Bahkan dalam 1 tahun ini sudah ada 4 orang desa yang menghilang dan mati. Mereka yakin jika ini semua adalah ulah monster Bulgazal. Penduduk desa malah menyalahkan semua kesialan ini diakibatkan oleh Danwal. Danwal yang mendengarnya lantas menenangkan diri ke dalam hutan. Sungguh beban yang berat karena dirinya selalu disalahkan dan dijauhi oleh orang-orang. Bahkan teman dekatnya menyalahkan kematian ayahnya akibat ulah Danwal yang membawa kesialan. Danwal begitu bersedih dan pergi ke dalam hutan untuk menenangkan dirinya. Ia masuk ke dalam sebuah goa sebagai tempat tidurnya malam itu. Di dalam hutan, seorang wanita misterius bisa melihat kilas balik kejadian pembunuhan warga desa oleh monster Bulgazal. Di desa, monster Bulgazal kembali menyerang dan membunuh penduduk secara keji. Sang paranormal memberitahu jika ini semua adalah ulah monster Bulgazal dan mereka diambang kematian karena monster itu tak akan berhenti mencari bocah yang selama ini dikutuk. Hal itu membuat penduduk desa berniat membunuh Danwal. Danwal yang ketakutan berlari di atas sungai yang membeku dan tak sengaja tercebur di dalam sungai itu. Terlihat kenangan pahit yang ia alami selama ini. Tak disangka, anak itu sudah diselamatkan oleh seorang wanita misterius. Terlihat penduduk desa kembali menemukan Danwal dan mengejarnya. Ketika Danwal hendak dibunuh, wanita itu melindunginya dan terlihat wanita itu tergeletak tak berdaya. Danwal mengamuk dan mencoba melawan, namun dirinya tak kuasa dan hampir saja dibunuh. Hingga seorang jenderal datang menghentikan mereka. Penduduk desa menjelaskan jika anak itu sudah dikutuk oleh monster Bulgazal karena monster itu ada dendam kepada anak itu di masa lalu. Namun sang jenderal tak peduli dengan hal itu dan mengangkatnya sebagai anak. Ia bahkan memberikan nama bocah itu Danwal yang artinya hidup kembali. Setelah sekian lama, akhirnya ada seorang yang tulus mencintainya. Sang paranormal memberitahu jika jenderal akan terkena kutukan Bulgazal jika tetap membawa anak itu pergi. Kutukan Bulgazal tidak akan berhenti sampai anak itu mati. 17 tahun kemudian, terlihat Danwal sudah dewasa dan jenderal telah mengajarkannya segala hal untuk bertahan hidup.
Diketahui jika Danwal telah membunuh banyak monster untuk melindungi masyarakat. Hingga suatu ketika, pasukan jenderal melawan monster yang bisa mengendalikan pikiran manusia, membuat mereka saling menyerang satu sama lain. Tiba-tiba saja Danwal datang dan berhasil merusak pengaruh monster itu. Monster itu akhirnya berubah ke wujud aslinya. Dengan susah payah, akhirnya Danwal berhasil membunuh monster tersebut. Meski para prajurit senang karena Danwal selalu berhasil membantai para monster, namun ada satu bangsawan yang iri dengannya dan merasa jika Danwal hanyalah orang hina yang telah dikutuk monster Bulgazal. Di sisi lain, Danwal khawatir jika semua monster yang ia bunuh akan balas dendam di kehidupan selanjutnya. Bahkan di sini Danwal masih takut dengan monster Bulgazal yang sampai saat ini belum mati. Mendadak mereka mendapatkan kabar jika istri Danwal yaitu putri sang jenderal baru saja melahirkan. Sayangnya bayi yang dilahirkannya prematur dan membuat istri Danwal bernama Danswal bersedih. Bahkan Danswal menyalahkan Danwal karena telah menerima kutukan dari Bulgazal sehingga berimbas kepada bayi mereka. Alhasil bayi mereka tak bisa bertahan hidup lama. Diketahui jika anak pertama Danwal mengalami kebutaan pasca lahir. Danwal merasa semua penderitaan yang dialami keluarganya akibat kutukan yang menimpanya. Bahkan istrinya sendiri begitu membenci Danwal karena mau menikahinya atas permintaan jenderal. Diketahui jika Danswal bisa melihat masa lalu dengan menyentuh tangan dari orang tersebut. Dan di sana Danswal tahu jika dahulu kala Danwal pernah diselamatkan seseorang dari sungai. Danwal memutuskan untuk mencari keberadaan Bulgazal dan membunuhnya untuk mengakhiri kutukan tersebut. Bahkan ia membawa anak dan istrinya ikut serta dalam misi berbahaya itu. Di tengah jalan, Danwal bertemu dengan penduduk desa yang dahulu hendak membunuhnya sedang menyandera seorang anak kecil. Tak disangka penduduk itu menangkap anak kecil untuk dijadikan tumbal monster Bulgazal. Danwal lantas membebaskan anak itu, namun penduduk desa mengusir mereka karena ikut campur dalam urusan desa tersebut. Danwal lalu memberitahu jika ia ingin membunuh monster Bulgazal dan siapa saja yang menentang akan dipenggal. Danwal dan pasukannya mulai melakukan pencarian di dalam gunung. Tiba-tiba saja mereka diserang oleh penduduk desa yang tidak ingin Danwal dan pasukannya mengusik monster Bulgazal. Di tengah pertempuran itu, Danwal melihat wanita misterius yang ternyata masih hidup dan awet muda. Dia mengejar wanita itu dan akhirnya bisa berbincang berdua. Danwal akhirnya tahu jika wanita itu adalah Bulgazal karena dirinya hidup abadi. Para pasukan mulai menyerang wanita itu, beruntung Danwal menghalangi mereka. Pada malamnya Danwal mendengar percakapan anaknya dan istrinya. Anaknya begitu bersedih karena dilahirkan secara cacat. Danwal akhirnya keluar mencari keberadaan Bulgazal dan hendak membunuhnya. Di saat yang bersamaan, pasukannya diserang oleh monster Bulgazal dengan brutal. Bahkan anak dan istri Danwal harus lari ke dalam hutan karena ketakutan. Danswal menyuruh anaknya untuk pergi menjauh sementara dirinya akan menahan monster Bulgazal seorang diri. Sayangnya Danwal terlambat karena anak dan istrinya telah tewas. 아버지. Tiba-tiba saja ia ditusuk dari belakang oleh wanita misterius sebelumnya. Tak lama kemudian, jiwa Danwal diserap oleh wanita itu dan menjadikannya monster Bulgazal. Di sana, monster Bulgazal yang ia bunuh beralih jiwanya ke dalam tubuh Danwal. Dengan penuh dendam, Danwal membunuh wanita itu. Danwal bertanya mengapa wanita itu membunuh istri dan anaknya. Namun wanita itu hanya menyalahkan Danwal dan dirinya berkata jika akan segera berinkarnasi dengan luka yang sama. Akhirnya wanita itu menghilang menjadi debu, sementara Danwal akan dikutuk menjadi monster Bulgazal. Tak lama kemudian beberapa prajurit datang dan terkejut melihat Danwal masih hidup setelah pedangnya tertancap di tubuhnya. Monster Bulgazal di dalam tubuh Danwal muncul dan semua prajurit menyerangnya secara bersamaan. Sayangnya hal itu tak berpengaruh sama sekali terhadap Danwal yang telah berubah menjadi monster Bulgazal.
Berita kematian anak dan cucunya sampai di telinga sang jenderal. Jenderal yang kesal dengan Danwal lantas bersumpah akan membunuhnya. Setelah beberapa waktu berlalu, akhirnya sang jenderal bertemu dengan Danwal. Di sana ia bertanya apakah Danwal yang telah membunuh putri dan cucunya. Danwal memberitahu meski bukan dirinya yang membunuh mereka, namun ia merasa bersalah karena telah mengajak mereka untuk berburu monster Bulgazal. Setelah mendengar penjelasan itu, sang jenderal menyuruh Danwal bersembunyi dan tidak melukai manusia. Ia berharap Danwal bisa bertahan di situasi yang sulit ini. Mendadak mereka dikepung dengan para prajurit kerajaan yang hendak menangkap Danwal. Bahkan sang jenderal ditusuk oleh anak buahnya hingga sekarat. Danwal yang marah berubah menjadi Bulgazal dan hendak menyerang orang itu. Namun sang jenderal menyuruh Danwal menghentikannya dan meminta membawa dirinya pergi menjauh dari tempat tersebut. Sang jenderal yang telah menganggap Danwal sebagai anaknya sendiri begitu bersedih melihat anak yang saat ini berada dalam kondisi yang memprihatinkan. Sang jenderal meminta Danwal untuk tetap menjadi manusia dan tidak melukai orang lain meski dirinya akan hidup abadi sebagai monster Bulgazal. Sang jenderal merasa kecewa selama hidupnya belum bisa membahagiakan Dansol putri tercintanya. Tentu hal ini membuat Danwal begitu bersedih kehilangan semua orang yang ia cintai. Setelah menguburkan sang jenderal, terlihat paranormal yang sebelumnya kembali datang dan meminta agar Danwal menghentikan pembantaian yang terjadi selama ini. Paranormal itu menjelaskan jika Bulgazal tidak memiliki jiwa, jadi ketika wanita Bulgazal menusuk Danwal, dirinya berubah menjadi manusia, sementara Danwal berubah menjadi monster yang haus darah. Bahkan wanita itu akan berinkarnasi kembali menjadi manusia. Tentu Danwal yang mendengarnya berniat memburu sang wanita itu untuk membalaskan dendam atas kematian istri dan anaknya. Dari tahun ke tahun terlihat Danwal yang terus memburu semua manusia yang menjadi inkarnasi dari wanita Bulgazal. Namun dirinya selalu gagal. Bahkan dia harus bertahan hidup dengan meminum darah hewan. Singkat waktu, ketika Danwal mencari keberadaan wanita itu, dirinya bertemu dengan seseorang pria tua yang ternyata telah membunuh wanita itu. Dirinya merasa lega setelah membunuh wanita itu seperti ada dendam yang terbalaskan. Danwal akhirnya sadar jika pria tua itu adalah monster yang dulunya pernah ia bunuh. Karena wanita Bulgazal telah memiliki jiwanya, maka banyak monster yang mengincar wanita tersebut. Alhasil pertarungan sengit pun terjadi antara mereka berdua. Setelah beberapa saat, akhirnya Danwal berhasil membunuh monster itu. Beberapa tahun telah berlalu, Danwal masih saja memburu wanita yang menyebabkan dirinya menerima kutukan Bulgazal. Scene beralih memperlihatkan seorang gadis bernama Sang-un yang diikuti oleh seseorang menggunakan mobilnya. Sang-un lantas masuk ke rumahnya dan memberitahu adik dan kakaknya yang bernama Sang-yeon. Sang-un memberitahu jika pria itu hanya ingin melihat pundaknya. Sang-yeon terlihat ketakutan mendengar hal tersebut. Terlihat Danwal mengamati rumah Sang-un dari kejauhan. Seorang ibu datang dan diberitahu anak bungsunya jika kakaknya pergi dari rumah tersebut. Benar saja, Sang-yeon dan Sang-un sedang berada di dalam bus. Sang-un merasa ada yang aneh di dalam dirinya. Sang-yeon lantas mengamati supir bus yang ternyata memiliki niat jahat kepada mereka. Benar saja, meski mereka sudah turun dari bus, supir itu mengikuti mereka. Bahkan supir itu memiliki hasrat membunuh kepada sang adik. Beruntung Sang-yeon berhasil melindungi Sang-un dan pergi dari sana. Sang-yeon menjelaskan jika supir bus tadi adalah monster dulunya dan sekarang berubah menjadi manusia. Mereka berdua harus bersembunyi, apalagi Bulgazal sudah mengetahui identitas mereka berdua. Namun Sang-un tak percaya dengan hal itu dan berniat menghubungi ibu mereka. Dia merasa Sang-yeon hanya membicarakan omong kosong. Benar saja, di pundak Sang-yeon terdapat bekas tusukan Danwal. Keesokannya mereka pergi ke sebuah tempat. Tak disangka seorang wanita tua mengenal Sang-yeon sebagai kakaknya. Tentu hal ini membuat Sang-un kebingungan. Sang-yeon meminta adiknya itu untuk tinggal di tempat tersebut, sementara dirinya akan pergi mencari pedang yang dapat membunuh Bulgazal untuk mengakhiri kutukan yang dia alami. Sang-yeon memberitahu jika Sang-un pulang maka seluruh keluarganya akan mati.
Pada malamnya, Sang-un malah menelpon ibunya dan memberitahu kondisi mereka saat ini. Akhirnya, Sang-un berniat pulang meski wanita tua telah memperingatkan dirinya. Ketika sampai di rumah, seseorang mengamati mereka dari kejauhan. Tiba-tiba saja, Sang-yeon sudah ada di tempat itu dan memperingatkan ibu dan adiknya untuk segera pergi. Sayang dirinya terlambat karena Bulgazal sudah memburu mereka. Sang-yeon akhirnya meminta adiknya untuk bersembunyi, sementara dia dan ibunya akan mengulur waktu. Sang-yeon meminta Sang-un untuk mencari cara untuk membunuh Bulgazal. Benar saja, pada malam itu semua keluarga Sang-un tewas dan hanya menyisakan dirinya seorang. Beberapa saat kemudian, Sang-un sudah berada di rumah sakit. Sang-un teringat pesan Sang-yeon untuk membunuh Bulgazal. Tiba-tiba saja Danwal mendatangi Sang-un, namun sudah tidak ada di rumah sakit. Ternyata Sang-un dan Sang-ho, yaitu adiknya, pergi ke rumah nenek. Setelah beberapa tahun berlalu, Danwal berhasil menemukan persembunyian mereka. Sayangnya Sang-un dan yang lain sudah pergi dari tempat itu. Saat ini Sang-un berada di desa dan bekerja di sana. Dia meminta izin untuk cuti sementara waktu karena dia ingin mengunjungi suatu tempat. Ternyata Sang-un mendatangi apartemen tempat ibu dan Sang-yeon tewas di tempat. Ketika dirinya sedang mengenang masa lalu yang kelam itu, tak disangka Danwal berada di depan rumah dan hendak memasuki apartemen. Dan film pun bersambung. Beruntung Sang-un dengan cepat bisa kabur dari sana, meninggalkan Danwal seorang diri. Tak disangka Sang-un berhasil kabur melalui lubang yang pernah dibuat oleh Sang-yeon waktu dulu. Danwal terus mengejarnya dan tiba-tiba dirinya bertemu oleh beberapa polisi yang hendak menutup apartemen itu. Mereka mencurigai Danwal dan meminta tanda pengenal miliknya. Polisi bingung mengapa Danwal terlihat begitu muda, tidak sama dengan umurnya. Mendadak Danwal menghilang. Di sisi lain, Sang-un masih berlari menghindari Danwal dan dirinya berhasil menaiki sebuah taksi. Danwal kembali ke apartemen itu dan mengingat kejadian sebelumnya, di mana dirinya datang terlambat ke tempat itu dan semua telah terbunuh kecuali Sang-un. Terlihat Sang-un begitu ketakutan, dirinya lantas menghubungi Sang-ho yang saat ini berada di luar. Ia meminta Sang-ho untuk segera pulang. Namun Sang-ho begitu muak dengan kakaknya dan menganggap semua bualan tentang monster Bulgazal adalah omong kosong. Bahkan Sang-ho menutup telepon Sang-un begitu saja. Kembali ke masa lalu, ketika Sang-un membawa Sang-ho untuk bersembunyi dari kejaran monster Bulgazal, dirinya begitu kesal karena Sang-un tidak menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi kepada ibu dan kakaknya. Hal ini tentu membuat Sang-ho begitu kecewa. Mereka akhirnya singgah di tempat wanita tua kenalan Sang-yeon. Terlihat Sang-un begitu ketakutan dan menjauhi semua orang. Di sini setelah Sang-ho memegang tangan Sang-hun, dirinya menyadari jika semua keluarganya mati dikarenakan Sang-un. Sang-un hanya terdiam karena dirinya tahu bagaimana perasaan Sang-ho yang begitu bersedih atas kematian keluarga mereka. Di lain sisi, Danwal masih mencari keberadaan Sang-un. Dirinya memasuki sebuah gedung terbengkalai. Ia mencoba menghubungi semua detektif yang ia bayar untuk mencari Sang-un. Namun semua hasilnya nihil. Danwal teringat masa lalunya ketika ia berjanji akan mencari wanita Bulgazal. Dirinya ingin mengembalikan monster ini dan menguburnya ke dalam sumur agar bisa merasakan penderitaan yang selama ini ia rasakan. Di sisi lain, Sang-un mencari informasi tentang pedang Bulgazal yang ia cari. Setelah mengingat perkataan Sang-yeon yang memberitahu jika pedang itu telah mengutuk Bulgazal 600 tahun yang lalu, akhirnya Sang-un pergi ke toko barang antik. Sesampainya di sana, Sang-un bertanya tentang pedang Jaseon di masa lalu kepada pemilik toko. Sayangnya pedang yang ada di toko itu bukan pedang yang ia inginkan. Akhirnya Sang-un pergi dari tempat itu untuk mencari keberadaan pedang Bulgazal. Mendadak dirinya merinding dan benar saja ia melihat supir bus yang dahulunya ingin menyerangnya. Sang-un akhirnya menjauh dari tempat tersebut. Orang itu terus mengikutinya hingga masuk ke sebuah gedung terbengkalai. Sang-un berhasil menjebak orang itu dan tak disangka selama ini orang tersebut telah mencari Sang-un. Sang-un meminta agar monster itu tidak mengikutinya lagi. Di sisi lain, Danwal menemui seorang detektif yang kita panggil saja Dasim.
Dasim berhasil menemukan petunjuk siapa yang telah membunuh Sang Hyun dan ibunya. Dirinya begitu yakin jika orang yang difoto itu telah membunuh mereka, karena dirinya mengenali orang-orang tersebut. Karena semua monster yang menjelma menjadi manusia mencari wanita itu. Di lain sisi, orang yang dicari Danwal sedang dibuntuti seorang pemuda yang mencari temannya. Namun sayang, pemuda itu berhasil dilumpuhkan dan dibawa oleh orang tersebut. Ketika hendak pergi, Danwal menghentikannya. Danwal menghajar orang itu hingga pingsan. Danwal lalu membawa orang itu ke apartemen tempat Sang Hyun tewas. Di sana Danwal bertanya mengenai Sang-un kepadanya. Dirinya masih bingung mengapa Danwal bisa mengenalinya. Orang itu adalah inkarnasi dari monster yang dahulu dibunuh Danwal. Tak sengaja orang itu mencium bau Sang-un. Di sana Danwal menemukan ikat rambut milik Sang-un. Dirinya lalu bisa merasakan kehadiran Sang-un. Tiba-tiba saja orang itu menusuk Danwal. Dengan mudah Danwal membunuhnya. Tak lama kemudian Danwal mendatangi Dasim dan memberitahu jika dirinya berhasil mengetahui lokasi Sang-un. Dasim terkejut melihat Danwal berdarah, namun Danwal tampak biasa saja. Di sana Dasim curiga karena selama ini para pelaku kejahatan menghilang setelah ia memberitahu kepada Danwal. Dasim terus bertanya mengenai asal-usul Danwal yang selama ini tertutup. Namun dengan cepat Danwal memberinya 2 batang emas, membuatnya begitu senang dan melupakan semua yang terjadi. Danwal meminta Dasim untuk mencari Sang-un yang sepertinya berada di tempat pencucian baju. Akhirnya Dasim menelpon temannya Detektif Kwon untuk membantunya mencari Sang-un. Di sana Kwon terkejut setelah melihat Sang-un kecil yang mengingatkannya waktu 15 tahun yang lalu ketika dirinya mendalami sebuah kasus pembunuhan yang terjadi. Kwon lalu bertanya siapa klien dari Dasim karena dirinya takut jika klien itu berbahaya. Namun Dasim tak ingin memberitahukan hal itu dan menaruh kembali foto Sang-un. Kembali pada masa lalu Kwon yang meminta keterangan dari Sang-un. Di sana Sang-un begitu ketakutan dan memberitahu jika Bulgazal akan datang dan membunuhnya. Kwon tampak terkejut dengan perkataan itu dan mulai teringat kembali kejadian masa kecilnya ketika Bulgazal membunuh adiknya. Di lain sisi, Danwal terus mengobati lukanya yang terus mengeluarkan darah. Karena dirinya harus meminum darah agar kekuatannya pulih kembali. Di sana Danwal teringat masa lalunya yang kelam ketika kehilangan seluruh keluarganya karena kutukan monster Bulgazal. Dirinya hanya ingin melihat keluarganya itu bahagia, sayangnya ia gagal mewujudkan semua itu. Mendadak ia dikagetkan dengan seorang pria yang ada di bagasi. Kita panggil saja pria itu Jihon. Jihon tak sengaja menusuk Danwal karena ia pikir Danwal orang psikopat sebelumnya. Tiba-tiba saja Danwal diberitahu Dasim jika ia berhasil menemukan tempat yang kemungkinan Sang-un bekerja di sana. Akhirnya Danwal bergegas ke tempat itu dan meninggalkan pemuda tersebut. Di lain sisi, Sang-un tengah bekerja. Di sana ia khawatir dengan adiknya yang tak kunjung mengangkat telepon. Namun rekan kerjanya memberitahu jika adiknya mungkin sedang bersenang-senang dengan pacarnya. Sang-un yang melihat tangan rekan kerjanya terluka, akhirnya meminta rekan kerjanya untuk pulang dan istirahat. Dirinya akan menggantikan rekan kerjanya untuk sementara waktu. Tiba-tiba saja Sang-ho menghubunginya. Dirinya ingin membicarakan sesuatu kepada Sang-un. Mendadak Sang-un merasakan jika ada Bulgazal di sekitarnya. Benar saja, Danwal sedang berada di dekat sana dan merasakan hal yang serupa. Namun Sang-un mengabaikan perasaan itu dan menjelaskan kepada Sang-ho jika dirinya saat ini sedang lembur. Sang-un lantas mengenakan pakaian pelindung dari debu untuk segera membereskan semua pekerjaannya. Di lain sisi, Danwal bertanya kepada bos dari tempat itu mengenai foto seorang wanita. Bos itu mengenal foto itu sebagai Hangju, namun dirinya saat ini sudah pulang. Danwal melihat seorang wanita yang sedang membersihkan pakaian. Bosnya memberitahu itu adalah karyawannya yang sedang lembur tanpa mengetahui jika itu adalah Sang-un. Danwal lantas meminta alamat Sang-un. Awalnya bos itu menolak, namun setelah Danwal memberinya banyak uang, akhirnya bos itu memberitahu alamatnya. Meski mereka berpapasan, Danwal tetap tidak bisa mencium bau dari Sang-un. Danwal lalu memberitahu alamat Sang-un kepada Dasim. Tiba-tiba saja Danwal dikejutkan dengan Sang-un yang tak sengaja menjatuhkan pakaian. Dirinya membantu Sang-un, namun Sang-un kembali lagi tak sengaja menjatuhkannya.
Sang-un terkejut karena Danwal begitu kuat. Tak sengaja Sang-un melihat luka di tubuh Danwal. Dirinya menawarkan untuk membawa Danwal ke rumah sakit. Mendadak Dashi menelpon Danwal kembali. Sementara itu Sang-un membuka penutup kepalanya. Di sana Dashi memberitahu jika barusan ia mengecek di Google Maps bahwa tempat yang diberikan Danwal hanyalah lahan kosong. Namun Danwal tak percaya akan hal itu dan bergegas pergi ke sana. Ketika di jalan, Danwal memperhatikan gelang Sang-un yang ada di lengannya mirip dengan yang ia temukan. Akhirnya ia kembali menuju ke tempat semula. Di lain sisi, sopir bus yang sebelumnya kembali menemui Sang-un. Dirinya hendak membunuh Sang-un untuk memuaskan hasratnya. Tiba-tiba saja, Sang-un teringat masa lalu Danwal dan mendadak berhasil membalikan keadaan. Di sana sopir bus itu begitu terkejut karena Sang-un berubah menjadi begitu ahli bela diri. Ketika ia hendak menyerang Sang-un, Danwal menolongnya dan berhasil membuat sopir bus itu kabur. Di sana Danwal akhirnya bertemu dengan wanita Bulgazal yang telah mengutuknya selama ini. Tiba-tiba Sang-un menyentuh luka Danwal dan terlihat kenangan indah mereka. Meski hal itu membuat Danwal bingung, dirinya hendak membunuh Sang-un. Sayangnya Sang-ho datang dan seketika membuat Danwal mengetahui jika Sang-ho adalah inkarnasi dari istrinya. Tentu Danwal tidak ingin membuat Sang-ho kembali bersedih seperti Dansol yang sebelumnya kehilangan keluarganya. Terlihat Sang-ho ketakutan melihat Danwal. Di sana Sang-un menjelaskan jika Danwal telah menolongnya dari pria yang jahat. Akhirnya Sang-un dan adiknya bergegas pergi dari sana meninggalkan Danwal begitu saja. Sesampainya di rumah, Sang-un hendak mengajak Sang-ho untuk berkemas karena besok mereka harus mencari tempat baru. Sayangnya Sang-ho menolak hal itu karena dirinya sudah muak dengan berpindah-pindah tempat. Bahkan diketahui jika Sang-ho hamil oleh pacarnya. Sayang pacarnya itu tidak mau bertanggung jawab, namun Sang-ho hendak membesarkan bayinya. Ketika Sang-un hendak menenangkannya, Sang-ho menolak untuk bersentuhan tangan dengan Sang-un karena dirinya takut melihat kilas balik kejadian menyeramkan 15 tahun yang lalu. Di sisi lain, Danwal teringat masa lalunya yang kelam. Ia tidak ingin mengecewakan istrinya itu untuk kedua kalinya. Akhirnya Danwal dengan sengaja hendak membunuh dirinya. Sayang itu hal yang sia-sia karena ia adalah monster Bulgazal. Dirinya bahkan ditakdirkan untuk terlibat di kehidupan selanjutnya bersama orang-orang terdekatnya. Tiba-tiba saja seorang wanita tua menyelamatkannya. Tak disangka wanita tua itu adalah sang paranormal sebelumnya. Kita panggil saja Buyon. Ternyata Buyon sudah tahu bahwa Danwal adalah monster Bulgazal. Danwal memberitahu jika dirinya berhasil bertemu dengan wanita Bulgazal yang saat ini tinggal bersama Dansol. Tentu hal ini membuat Buyon terkejut. Sesampainya di rumah, Buyon telah menyiapkan darah hewan untuk Danwal konsumsi. Adegan beralih kepada Danwal yang sebelumnya tidak tega melihat Sang-un yang masih kecil. Akhirnya ia memutuskan untuk mengakhiri kutukan itu ketika Sang-un telah dewasa. Danwal berencana memasukkan Sang-un ke dalam sumur terbengkalai ketika Sang-un berubah menjadi Bulgazal. Dia meminta Buyon untuk menjaganya turun-temurun. Namun Buyon menolaknya dan meminta Danwal untuk memiliki keturunan. Sayangnya Danwal tak ingin melakukan hal itu karena dirinya takut apa yang terjadi di masa lalu bersama Dansol terulang lagi. Apalagi Danwal hendak merebut kakaknya. Namun sebelum menjalankan aksinya, Danwal hendak membunuh monster-monster yang ingin membunuh Sang-un. Setelah semua rencananya berhasil, dirinya akan bunuh diri. Ketika Buyon pergi dari rumah itu, tiba-tiba saja Danwal mendengar sebuah suara. Tak disangka itu adalah Jihon yang masih berada di sekitar rumah Danwal. Ternyata Jihon hanya khawatir dengan Danwal karena dirinya terluka. Namun Jihon tampak terkejut melihat Danwal yang masih baik-baik saja. Danwal lalu mengusir Jihon dari rumahnya. Namun Jihon enggan pergi dan malah masuk ke kamar Danwal yang berisi rahasia Bulgazal. Danwal yang emosi lantas mengancam akan membunuhnya jika Jihon berani menyebarkan tentang dirinya.
Jihon beralasan jika dirinya terancam oleh orang yang sebelumnya dan dirinya tidak memiliki siapapun saat ini. Bukannya pergi, Jihon malah membuat Danwal tambah kesal dengan berniat menyebarkan informasi tentang kehebatan Danwal di internet. Alhasil Danwal mengikat Jihon dan meninggalkannya begitu saja. Tiba-tiba saja Danwal teringat dengan masa lalunya ketika ia menghadapi monster hujan. Ternyata sopir bus yang membuntuti Sang-un adalah inkarnasi dari monster tersebut. Mendadak seorang pria bernama Daok datang. Ternyata dia adalah orang yang menyuruh monster hujan untuk mencari keberadaan Sang-un. Di sana monster hujan beralibi jika ada pria lain yang mencari wanita itu. Daok menyuruh monster hujan untuk mencari keberadaan Sang-un secepatnya. Di lain sisi, Sang-un membujuk Sang-ho untuk makan. Awalnya Sang-ho menolaknya hingga Sang-un berhasil menghiburnya. Di sana Sang-un berpamitan hendak mencari tahu pesan dari Sang-yeon yang ia lupakan. Di sana Sang-ho meminta maaf karena perkataan kasarnya. Akhirnya Sang-un pun pergi. Di lain tempat, Dasim membangunkan Kwon. Dirinya meminta Won untuk mencari Sang-un. Namun Kwon menolak melakukan itu sebelum Dasim memberitahu siapa kliennya. Namun Dasim juga tidak tahu karena kliennya itu orang yang tertutup. Namun ia ingat jika kliennya itu mulai mencari Sang-un semenjak 15 tahun yang lalu. Dasim bingung mengapa Kwon penasaran dengan kliennya. Akhirnya Kwon menjelaskan jika 15 tahun yang lalu dia berhenti dari kepolisian karena tak mematuhi perintah atasan. Dirinya berusaha memecahkan kasus itu membuat semua tugasnya terbengkalai. Akhirnya Kwon setuju untuk bergabung dengan pencarian Sang-un. Di lain sisi, Jihon yang ingin buang air dikejutkan dengan suara telepon yang berdering. Ketika ia mengangkat telepon itu, Kwon yang menelpon. Jihon meminta Kwon menghubunginya kembali setelah Danwal pulang. Namun Kwon berpura-pura hendak membawakan barang untuk Danwal dan meminta Jihon memberikan alamatnya. Akhirnya dengan memanfaatkan kepolosan Jihon, detektif Kwon berhasil sampai di rumah Danwal. Di sana Kwon bertemu dengan Jihon yang sedang diikat. Kwon mengira jika Jihon adalah monster Bulgazal, namun Jihon memberitahu jika pemilik rumah itu sedang pergi. Di sana Kwon terkejut melihat foto Sang-un dan semua barang yang digunakan untuk penyelidikan Danwal. Akhirnya Kwon mengajak Jihon untuk mencari keberadaan Danwal. Di sisi lain, Siho merasakan ada monster yang berada di dekatnya. Benar saja, monster hujan sudah tiba di rumah itu. Beruntung Danwal sudah ada di sana. Akhirnya Danwal mengejar monster hujan yang ketakutan melihatnya. Danwal bersusah payah mengejar monster hujan yang terus berlari. Sementara itu, Kwon dan Jihon yang sedang mencari Danwal dikejutkan melihat dua orang yang saling kejar-kejaran. Di sini Kwon menyadari jika pria yang ia lihat adalah orang yang ia cari selama ini. Di lain sisi, Danwal berhasil menangkap monster hujan. Namun dengan cerdik, monster hujan menyalakan api, membuat alat pemadam api menyala. Hal ini membuat monster hujan menjadi kuat karena air dan membuat Danwal kesulitan mengalahkannya. Danwal lalu digantung dan di sana Danwal berpura-pura mati. Ketika monster hujan lengah, Danwal menyerangnya. Ketika Danwal hendak membunuh monster hujan, tiba-tiba saja Kwon datang ke sana. Danwal yang melihat inkarnasi sang jenderal segera kabur dari tempat itu. Ia tidak menyangka jika ayah angkatnya kembali hadir di kehidupannya. Setelahnya Danwal menelpon detektif yang ia bayar untuk mengawasi Sang-un. Detektif itu memberitahu lokasi Sang-un saat ini. Tiba-tiba saja seorang pria menyerang sang detektif. Kembali kepada monster hujan yang memberitahu Kwon jika Danwal hendak memburu seorang gadis. Kwon menyadari jika gadis itu adalah Sang-un. Sementara itu Sang-un menemui wanita tua yang pernah menyelamatkannya. Dia hendak menanyakan apa yang dibicarakan Sang-yeon dengan wanita tua itu. Ketika wanita tua itu menyentuh tangan Sang-un, ia teringat masa lalu yang kelam ketika rumah mereka dibakar membuat orang tua mereka tewas. Dan anehnya wanita itu memanggil Sang-un sebagai kakaknya. Di sana tiba-tiba saja wanita tersebut memberitahu jika membunuh Bulgazal hanya bisa dilakukan dengan Bulgazal lainnya. Tiba-tiba saja Sang-ho menelpon dan memberitahu dirinya baru saja didatangi pria yang kemarin. Seketika Sang-un khawatir dan membuatnya bergegas pulang.
Tiba-tiba saja dirinya dihentikan oleh Daok yang menawarinya sebuah tumpangan ke halte bus. Namun Sang-un menyadari pria itu telah membunuh seseorang dengan banyak bercak darah di bajunya. Akhirnya Sang-un berlari dan bersembunyi di dalam hutan. Awalnya Sang-un berhasil mengelabui Daok hingga ia hampir saja mencuri mobilnya. Sayang pria itu berhasil mencegah Sang-un untuk kabur. Dia menunjukkan lubang hitam yang diakibatkan oleh Sang-un di masa lalu. Mendadak Danwal menabrak Daok hingga masuk ke dalam jurang. Sementara Sang-un berlari menjauh dari sana membawa pedang sang pria. Danwal akhirnya berhasil mengejar Sang-un. Di sana Danwal hendak membuat Sang-un kembali menjadi Bulgazal. Sang-un menanyakan alasan Danwal membunuh keluarganya. Namun Danwal menjelaskan jika bukan dirinya yang membunuh keluarga Sang-un. Tak disangka jika orang yang telah membunuh keluarga Sang-un adalah pria sebelumnya yang merupakan seorang Bulgazal. Di lain sisi, Kwon tiba-tiba saja diserang oleh monster hujan. Beruntung Ji-hyun berhasil menyelamatkannya. Sayangnya mereka tak sengaja menabrak mobil milik Daok. Ketika mereka terbangun dari pingsannya, Kwon melihat Daok sedang meminum darah monster hujan. Alhasil kekuatan Daok kembali pulih. Ia dengan mudah membuat Kwon pingsan. Sementara itu Danwal merasakan ada monster Bulgazal lainnya yang datang. Ia meminta Sang-un untuk pergi menjauh dari tempat itu. Pertarungan yang sengit antara dua monster Bulgazal tak bisa dihentikan. Tak disangka Daok lebih kuat dari Danwal karena Danwal hanya mengkonsumsi darah hewan. Dengan mudah, Daok berhasil melumpuhkan Danwal. Daok memberitahu jika dirinya hendak menghancurkan jiwa Sang-un, sehingga wanita itu tidak dapat berinkarnasi kembali. Di lain sisi, Sang-un terus berlari dari kejaran Bulgazal yang mulai mendekat. Sayangnya, ia tidak bisa kabur dan hampir saja Daok membunuh jiwanya. Namun ketika Daok hendak membunuhnya, ingatan masa lalu kelamnya kembali muncul, membuat Sang-un begitu ketakutan. Beruntung ketika Danwal mencabut pedang di tubuhnya, mendadak Daok merasakan sakit yang luar biasa. Di sana, Sang-un memohon agar Danwal mau menolongnya. Hal ini tentu membuat Danwal terkejut. Terlihat Danwal membawa Sang-un untuk diobati. Tiba-tiba saja Ji-hyun datang mengejutkannya. Danwal penasaran bagaimana Ji-hyun bisa sampai di tempat itu. Ji-hyun memberitahu jika ia bersama seorang detektif. Danwal terkejut melihat detektif Kwon yang terluka. Ji-hyun segera memanggil ambulan. Akhirnya Danwal meninggalkan Kwon di sana. Setelah ambulan datang, Kwon tersadar dan dirinya teringat sebelumnya ia diserang oleh Bulgazal. Di lain sisi, Danwal telah membawa Sang-un ke rumahnya. Ketika ia hendak membunuh Sang-un, dirinya menghentikan niatnya itu. Danwal lantas mengobati lukanya dan mengingat ketika Daok juga mengincar Sang-un. Di tempat yang sama, Sang-un bermimpi masa lalunya. Ketika Daok terkejut karena Sang-yeon memiliki kembaran, akhirnya ia hendak membunuh kedua anak itu. Ketika Sang-yeon hendak meninggal, ia meminta Sang-un mencari seorang pria yang bisa membantunya. Setelah itu, Daok ingin membunuh Sang-un. Tiba-tiba saja Daok merasakan kesakitan. Ia pun kabur dari sana. Tak disangka Danwal memasuki ruangan itu dan dirinya melihat Daok pergi menjauh dari rumah tersebut. Setelah Sang-un tersadar, dirinya memberitahu Danwal jika kakaknya mengatakan jika Danwal akan datang untuk membantunya membalaskan dendam atas kematian keluarganya. Di sini Danwal memberitahu bahwa tujuan ia mencari Sang-un untuk membunuhnya atas kematian keluarganya di masa lalu. Di sini Sang-un tentu tidak ingat tentang masa lalu mereka. Ketika Sang-un hendak kembali ke rumah untuk menemui adiknya, Danwal mengurung Sang-un dan berniat menjalankan aksinya. Di lain sisi, Sang-ho terus menghubungi kakaknya. Namun sampai saat ini belum ada kabar. Tiba-tiba saja seseorang mengetuk pintu. Tak disangka orang itu adalah Buyon yang diminta menjemput Sang-ho. Awalnya Sang-ho enggan ikut dengannya. Ketika Buyon membahas mengenai Bulgazal, akhirnya Sang-ho menjadi tertarik untuk ikut dengannya. Dari kejauhan, seseorang memperhatikan mereka. Kembali kepada Danwal yang menghubungi Buyon. Dia meminta Buyon agar menjaga Sang-ho. Danwal belum berani melakukan aksinya karena saat ini ia baru mengetahui jika ada Bulgazal lainnya. Setelah itu Danwal kesal melihat Ji-hyun yang membuat rumahnya berantakan. Ji-hyun beralasan bahwa dirinya begitu lapar. Akhirnya Danwal memberikan uang agar Ji-hyun bisa membeli makanan. Ji-hyun lalu menyinggung tentang detektif Kwon yang terus mencari keberadaan Danwal.
Di sisi lain, Detektif Kwon meminta kepolisian untuk melakukan olah TKP di tempatnya kecelakaan karena ia melihat ada seorang laki-laki yang meminum darah manusia. Sayangnya para polisi menganggap Kwon sedang mabuk. Tak lama kemudian, pimpinan di sana yang merupakan kenalan Pak Won yaitu Detektif Han datang. Kwon lalu menjelaskan tentang masa lalu mereka yang memecahkan kasus kematian beberapa orang yang terindikasi diserang oleh monster. Sayangnya, Detektif Han menganggap Pak Won sudah tahu waras. Dirinya meminta Pak Won untuk melupakan semua masa lalu tentang monster Bulgazal tersebut. Pak Won yang merasa terhina akhirnya pergi dan berniat membuktikan perkataannya itu. Di lain sisi, Sang-un mencari cara agar bisa keluar dari tempat tersebut. Ia kemudian mengambil sepotong besi. Setelah Danwal datang membawakan makanan, dirinya meminta untuk ke toilet. Kesempatan itu hampir saja membuatnya berhasil kabur dari rumah Danwal. Sayangnya, Danwal mengetahui hal tersebut. Danwal memaksa Sang-un untuk memberitahu tentang Bulgazal kepadanya. Sang-un lalu memberitahu jika Daok adalah Bulgazal yang telah membunuh semua keluarganya 15 tahun yang lalu. Beruntung dia berhasil selamat karena Danwal datang tepat waktu. Di sana Danwal kebingungan karena selama ini jiwa Sang-un adalah miliknya. Danwal begitu marah karena melihat Sang-un yang melupakan semua yang pernah terjadi di masa lalu. Namun Sang-un bingung apa yang sebenarnya telah terjadi kepadanya. Mendadak seorang menelpon yang ternyata adalah Daok. Daok meminta Danwal untuk bertemu dan membicarakan sesuatu. Di sana Danwal meminta Ji-Hon untuk menjaga gadis yang dikurung di kamarnya. Danwal memberitahu jika gadis itu telah membunuh keluarganya. Singkat cerita, Danwal akhirnya sampai di tempat Daok berada. Di sana Daok tetap makan layaknya manusia. Dirinya sangat suka berbaur dengan manusia, berbeda dengan Danwal. Di sana Daok meminta Danwal untuk bekerja sama membunuh wanita tersebut. Bahkan ia mengerti jika Danwal dahulunya bukanlah seorang monster karena kebiasaan Danwal yang hanya meminum darah hewan. Daok menanyakan di mana wanita itu, namun Danwal hanya diam saja. Di lain sisi, Sang-un mendengar ada orang yang mengawasinya di luar. Sang-un meminta kepada Ji-Hon agar membebaskannya dari kurungan. Ji-Hon yang telah diberitahu Danwal jika Sang-un adalah pembunuh, tentu dirinya tidak percaya dengan semua perkataan Sang-un. Kembali kepada Daok yang meminta Danwal menyerahkan gadis itu. Dia pun mengancam akan menghabisi Danwal jika menolak tawarannya. Dia bahkan tahu asal-usul Danwal selama ini. Daok hanya ingin menyelesaikan dendamnya karena ia memiliki kutukan yang ada di dadanya. Ia harus membunuh Sang-un untuk yang terakhir kalinya karena wanita itu sudah 7 kali dirinya bunuh. Dan ini adalah masa hidupnya yang terakhir. Jika Danwal menolak untuk bekerjasama, maka Daok akan melakukannya sendiri. Karena selama ini Daok selalu menemukan Sang-un lebih dulu. Dirinya begitu percaya diri bisa mengakhiri kutukan Bulgazal di dadanya. Danwal menolak untuk kerjasama dengan Daok. Di sini Daok mengancamnya dan meminta Danwal untuk segera menyerahkan Sang-un. Di sisi lain, Ji-Hon terlihat terganggu dengan Sang-un yang terus menjerit meminta dikeluarkan. Tiba-tiba saja Kwon datang ke tempat itu. Di sana Ji-Hon tidak bisa menghentikan Kwon yang akhirnya tahu jika Sang-un telah disekap. Akhirnya Kwon membebaskan Sang-un dari dalam kamar. Detektif Kwon lalu mengingatkan Sang-un tentang dirinya yang mencari keberadaan Bulgazal 15 tahun yang lalu. Di sana Kwon menawarkan bantuan kepada Sang-un. Tiba-tiba saja Danwal pulang membuat Kwon langsung menyerangnya. Sayangnya kekuatan Danwal tak sebanding dengan Kwon. Danwal kembali teringat dengan ayah angkatnya di masa lalu. Sang-un lalu menghentikan Kwon dan memberitahu jika hanya Danwal yang bisa membantunya. Akhirnya Danwal mengajak Sang-un untuk pergi ke suatu tempat. Meski awalnya Kwon melarangnya, namun Sang-un yakin jika hanya Danwal yang bisa membantunya. Hal ini membuat Kwon semakin penasaran. Akhirnya Kwon mengikuti mobil mereka. Di lain sisi, Sang-un berniat menghubungi adiknya, namun Danwal melarang hal itu. Danwal memberitahu jika Sang-ho sekarang berada di tempat yang aman. Meski Sang-un begitu cemas, namun dirinya akan percaya dengan Danwal. Sang-un hanya ingin hidup sebagai manusia biasa. Di lain sisi, Buyeon yang sedang mengobrol dengan anak buahnya. Di sana Sang-ho melihat foto Danwal bersama seorang anak kecil yang mirip dengan Buyeon. Hal ini membuat dirinya curiga dan pergi dari tempat itu. Tak lama kemudian, Buyeon mendapati Sang-ho yang sudah menghilang. Kembali kepada Danwal yang mengajak Sang-un untuk menaiki gunung.
dirinya ingin membawa Sang-un ke suatu tempat. Setelahnya Danwal menelpon Daok. Danwal tidak ingin membawa Sang-un kepadanya. Daok mengancam akan membunuh Danwal dan membunuhnya berkali-kali seperti yang dilakukan Daok kepada Sang-un. Namun di sini Danwal dengan senang hati akan menunggu Daok datang kepadanya. Daok yang penuh amarah lalu menelpon anak buahnya untuk melakukan rencana alternatif. Kembali kepada Sang-un yang kebingungan kenapa Danwal membawanya ke sumur tua. Danwal menjelaskan jika dahulu ada monster yang telah membunuh keluarganya. Dan monster itu adalah Sang-un yang merupakan asal mula Bulgazal. Dirinya hendak mengubur Sang-un hidup-hidup di dalam sumur tua tersebut. Tentu hal ini membuat Sang-un terkejut dan tidak mengetahui apapun yang dikatakan Danwal. Kemarahan Danwal memuncak, dirinya menceritakan masa lalu yang kelam kepada Sang-un. Ketika Danwal hendak mengambil jiwanya kembali dari Sang-un, mendadak Buyun menghentikan Danwal melakukan hal itu. Dikarenakan Sang Ho diculik oleh utusan Daok. Benar saja, Sang Ho dibawa oleh monster danau. Sang-un begitu kecewa dengan Danwal setelah ia hampir dibunuh olehnya. Sekarang adiknya sedang terancam nyawanya. Ketika Sang-un menghubungi Sang Ho, monster danau mengangkat telepon itu karena dirinya memiliki dendam atas jiwa Sang-un di masa lalu. Akhirnya mereka pergi menemui monster danau untuk menyelamatkan Sang Ho. Mendadak mobil mereka dihentikan oleh Kwon. Di sana Sang-un mengambil mobil Kwon dan pergi dari sana. Danwal mencoba menghentikan Sang-un karena ia tahu itu hanyalah jebakan. Namun Sang-un tak percaya lagi dengan Danwal karena sebelumnya Danwal ingin membunuhnya. Mendengar perkataan itu lantas membuat Kwon begitu marah. Di sana Sang-un bergegas pergi. Danwal lalu menenangkan Kwon dan menjelaskan jika adik Sang-un sedang diculik. Tentu hal ini membuat Kwon semakin kebingungan. Danwal kemudian teringat di masa lalu ketika dirinya menyeberangi sebuah danau. Tiba-tiba saja Danwal diserang oleh monster danau tersebut. Di sisi lain Sang-un melihat sebuah perahu. Dirinya lalu mendekati perahu itu tanpa memikirkan ada monster di hadapannya. Ketika Sang-un tenggelam, Danwal lalu datang dan menyelamatkannya. Sang-un kesal karena adiknya sudah tak ada di tempat tersebut. Tiba-tiba saja Daok menelpon dan meminta Danwal untuk membawakan Sang-un ke tempatnya. Jika tidak, maka Daok akan membunuh Sang Ho. Sang-un yang mendengarnya hendak menuju ke tempat Daok. Namun Danwal menolak hal itu dan meminta Sang-un membantunya untuk membunuh Daok. Dan setelah Danwal membunuh Daok, dirinya akan melepaskan Sang-un. Ia sudah ikhlas untuk menjadi Bulgazal selamanya. Di sana terlihat Danwal memergoki monster danau. Sayangnya Danwal terlambat karena monster itu berhasil kabur dari tempat tersebut. Sementara itu Sang Ho masih dibawa monster danau. Sang-un begitu mencemaskan adiknya itu. Tiba-tiba Daok menelpon monster danau. Di sana Daok begitu marah karena monster danau tidak mematuhinya. Begitu juga dengan monster danau yang kesal karena dirinya terus diperintah oleh Daok. Di lain sisi, Kwon terkejut karena mengetahui jika Sang Ho diculik oleh orang suruhan Bulgazal. Di sana Kwon tak percaya dengan Danwal yang hendak membantu Sang-un, apalagi sebelumnya Danwal ingin membunuhnya. Di sana Sang-un beralasan jika mereka hanya salah paham saja. Danwal meminta Kwon untuk mencari informasi danau yang sering menelan korban jiwa. Akhirnya Kwon mendatangi kantor polisi dan membujuk Pahan untuk membantunya. Kwon beralibi jika dirinya ke sana karena ada permintaan seorang wanita akibat anaknya tewas tenggelam. Dirinya mencari tahu waduk yang terdapat korban tenggelam dengan pola yang sama. Akhirnya Pahan teringat tentang waduk yang memiliki banyak korban tenggelam dengan kaki kanannya yang patah. Akhirnya Kwon berhasil mendapatkan informasi tentang waduk tersebut. Di lain sisi, Danwal sedang mendatangi sebuah waduk. Di sana Sang-un bertanya kenapa Danwal begitu mencemaskan adiknya. Namun Danwal hanya diam hingga seorang pria datang. Di sana Sang-un memberitahu jika orang itu bukanlah monster danau. Karena ketika ada monster yang ada di dekatnya, Sang-un bisa merasakannya. Tak lama kemudian Kwon menghubungi Danwal. Di sana Kwon menjelaskan tentang waduk yang memiliki kasus kematian tenggelam terbanyak. Dan korbannya selalu memiliki pola yang sama. Danwal tahu jika korban tenggelam itu dibunuh oleh monster danau karena dahulu monster itu sering membawa korbannya ke dasar danau dan mematahkan kakinya. Akhirnya mereka akan bekerjasama untuk menyelamatkan Sang Ho.
Danwal mengajak mereka ke tempat yang dahulunya dijadikan sarang monster danau. Di sana Sang-un bisa merasakan jika monster danau ada di dalam gedung tersebut. Danwal yang melihatnya lalu berlari untuk menangkapnya. Monster danau terkejut karena Danwal mengetahui sarangnya. Akhirnya dia masuk ke dalam kolam dan berubah menjadi monster. Di sana Kwon yang baru saja datang langsung diserang oleh monster itu. Danwal dengan cepat menangkap monster itu dan menanyakan keberadaan Sang-ho. Sayangnya kilas balik Kwon membuat tangannya kesakitan. Danwal lalu menyadarkannya jika itu adalah masa lalunya dan tangan Kwon masih baik-baik saja. Sayang monster danau berhasil kabur dari sana. Sementara itu Sang-un masih mencari keberadaan Sang-ho. Dirinya menemukan sebuah ruangan yang terkunci. Setelah membukanya, Sang-un akhirnya berhasil bertemu dengan Sang-ho. Tiba-tiba saja monster danau datang ke sana. Monster itu berniat membunuh Sang-un, namun dengan kecerdikannya Sang-un berhasil menyelamatkan diri. Sang-un menyuruh adiknya untuk kabur sementara dia akan melawan monster itu. Ketika Sang-un sendirian, monster danau menyeretnya ke dalam kolam. Beruntung Danwal datang dan menyelamatkannya. Di sana Danwal bersusah payah untuk mengalahkan monster danau. Sementara itu Sang-ho mengajak Sang-un untuk kabur dari sana. Namun Sang-un menolak. Dirinya tidak ingin meninggalkan Danwal begitu saja. Terlihat Danwal yang akhirnya berhasil membunuh monster danau. Namun kakinya harus patah dan dirinya sudah kelelahan. Ketika Danwal akan tenggelam, Sang-un berhasil menyelamatkannya. Kwon yang melihat Sang-ho merasa jika mereka pernah bertemu sebelumnya. Namun Sang-ho tak mengenali Kwon. Di sana Sang-un lalu membawa Danwal pulang ke rumah sementara Kwon akan di tempat itu untuk mengusut kasus monster danau karena kepolisian akan segera datang. Sang-ho heran dengan kakaknya karena ia tahu jika Danwal adalah Bulgazal yang mencarinya selama ini. Namun Sang-un memberitahu jika Danwal adalah penyelamatnya seperti yang dikatakan Kakayon. Akhirnya mereka sampai di rumah. Ji-Hon terkejut melihat Sang-ho. Ji-Hon lalu membantu Sang-un untuk membawa Danwal ke kamarnya. Di sana Sang-un bersusah payah untuk menyadarkan Danwal. Akhirnya Danwal tersadar dan dirinya masih bersikap dingin kepada Sang-un. Danwal lalu mengobati luka di kakinya dan menyuruh Sang-un keluar. Terlihat Sang-un yang kesal melihat tingkah Danwal yang menyebalkan. Di lain sisi, Ji-Hon dan Sang-ho membicarakan Danwal yang ternyata monster Bulgazal. Ji-Hon merasa jika Danwal itu keren karena dirinya hidup abadi. Di sini Ji-Hon kasihan karena Danwal hidup kesepian. Mendadak Sang-un datang dan dirinya meminta maaf atas semua yang terjadi. Ia tidak ingin adiknya terluka kembali karena dirinya. Di sana Sang-ho menyadari jika semua perkataan Sang-un benar adanya. Mereka akan saling menguatkan satu sama lain. Tak lama kemudian Danwal hendak ke dapur mengambil darah hewan. Sang-un yang melihatnya lalu mengambil darah hewan untuk Danwal karena dirinya tahu jika Danwal masih terluka. Meski sikap Danwal dingin, Sang-un tetap merawatnya dengan tulus. Danwal bingung kenapa Sang-un menolongnya waktu itu. Sang-un menjelaskan jika dirinya membutuhkan Danwal untuk membunuh Bulgazal. Danwal lalu memberitahu jika Bulgazal yang memburu Sang-un bernama Okultae. Di lain sisi, Kwon diinterogasi Pahan atas kejadian matinya monster danau. Namun Kwon tak mengetahui hal itu. Pahan terus bertanya kepada Kwon apa yang sebenarnya terjadi. Tiba-tiba saja, ia ditelepon atasannya dan meminta Pahan untuk menutup kasus itu dan memberitahu jika pelaku terbukti bunuh diri. Ternyata semua ini adalah ulah wali kota yang memiliki atasan polisi untuk menutupinya. Di lain sisi, Daok kesal dengan anak buahnya yang gagal mengambil Sang-un dari monster danau. Dirinya yang kesal lalu membunuh anak buahnya itu. Setelahnya, Daok menemui wali kota yang ternyata adalah bawahannya. Wali kota begitu tunduk dengan Daok yang selama ini telah membuat karirnya cemerlang. Namun wali kota merasa heran karena Daok tak pernah menua sama sekali. Tentu pertanyaan itu membuat Daok kesal dan mengancam akan menghabisi wali kota jika dirinya mulai berani dengannya. Tak disangka jika Daok ingin melindungi Danwal karena dirinya ingin Danwal menjadi temannya. Daok begitu percaya diri jika Danwal akan segera membunuh wanita itu karena ia yakin Danwal masih begitu dendam dengan Sang-un. Pada malamnya Danwal bermimpi buruk yang melihat Sang-un berubah menjadi Bulgazal dan hendak membunuhnya. Danwal lalu terbangun dari tidurnya. Ia begitu ketakutan.
Di sana semua orang kelaparan kecuali Danwal. Namun Danwal telah memesan semua makanan untuk mereka. Tak disangka Buyon datang ke sana dan mulai menyajikan hidangan lezat untuk mereka semua. Terlihat mereka makan bersama dan saling mulai mengenal satu sama lain. Buyon kesal dengan Sang Ho yang kabur dari kedainya. Ternyata Sang Ho kabur dikarenakan melihat foto Danwal yang tak menua sama sekali. Di sana Buyon menyarankan agar Danwal memisahkan Sang-un dengan Sang Ho. Namun Danwal merasa jika Sang-un hanyalah manusia biasa dan Sang-un lebih membenci Daok daripada dirinya. Sementara itu Sang-un mulai curiga dengan Ji-hon yang sepertinya berbohong dengan identitasnya. Ji-hon akhirnya mengaku jika dia adalah anak yatim piatu dan saat ini sedang libur sekolah. Tiba-tiba saja obrolan mereka terhenti ketika Kwon datang mengunjungi rumah Danwal. Kwon terkejut melihat Danwal yang saat ini sudah pulih kembali. Kwon berniat bergabung dengan Danwal untuk mengalahkan Daok. Dirinya memiliki alasan pribadi untuk melakukan itu. Tentu hal ini membuat Danwal penasaran. Kwon lalu teringat tentang adiknya yang dibunuh oleh Daok. Meski Kwon mulai percaya dengan Danwal, namun dirinya penasaran siapakah Danwal sebenarnya. Akhirnya Danwal memberitahu jika dirinya bernama Danwal. Itu adalah nama yang diberikan Kwon di masa lalu. Mendadak Buyon datang dan menghentikan semua pertanyaan Kwon. Buyon mengaku jika Danwal adalah putranya. Ji-han lalu memecahkan suasana dan mengajak Kwon untuk makan bersama. Buyon lalu meminta Danwal uang untuk membeli persediaan makanan. Di sisi lain, Kwon mencemaskan keadaan Sang Ho. Dirinya seperti memiliki ikatan batin dengan Sang Ho. Sang-un meminta tolong kepada Kwon untuk membawa Sang Ho ke rumah sakit. Di sana Kwon bersedia mengantarkannya, meski Sang Ho masih tak percaya dengan Kwon sepenuhnya. Sang-un selalu memperdulikan orang lain sampai ia menutupi luka di kakinya sendiri. Sang-un teringat tentang Danwal yang ingin membantunya lepas dari para monster yang memburunya. Sang-un hendak ikut dengan Sang Ho dan Kwon, namun Danwal melarangnya karena di luar begitu berbahaya. Di sana Sang-un menolak karena dirinya ingin pergi juga ke rumahnya untuk mengambil barang-barangnya. Namun Danwal mencegah hal itu dan dirinya tak ingin Sang-un terluka. Benar saja, Daok sedang di rumah Sang-un dan melihat semua barang-barang miliknya. Daok tahu jika Sang-un hendak membunuhnya dengan menggunakan Danwal. Di sisi lain, semua orang pergi ke tempatnya masing-masing. Ji-hon menyuruh Sang-un untuk lebih akrab dengan Danwal. Ketika Sang-un memasuki kamar, ia terkejut melihat foto wanita Bulgazal di dinding. Danwal lalu memberitahu jika dulunya Sang-un adalah monster yang begitu berbahaya. Tiba-tiba Sang-un terjatuh. Akhirnya Danwal mengobati lukanya itu. Sang-un nampak kebingungan dengan apa yang sebenarnya terjadi dengan dirinya di masa lalu. Danwal lalu menceritakan semua masa lalunya kepada Sang-un. Jiwa Danwal telah diambil oleh Sang-un saat ini, sehingga banyak monster yang memburunya. Danwal juga memberitahu bahwa Sang-un memiliki luka di pundaknya. Tak disangka Sang-un tak memiliki luka itu dan hanya Sang-yeon yaitu kembarannya yang memiliki luka tersebut. Tentu Danwal begitu kebingungan sebenarnya siapakah wanita yang ada di hadapannya itu. Di sana Danwal lalu berniat mencari tahu siapa asal-usul dari Sang-un. Tak lama kemudian, Ji-hon dan Buyon datang ke rumah. Mereka terkejut karena rumah itu kosong. Di sisi lain, Sang Ho dan Kwon sedang memeriksa keadaan Sang Ho. Di sana Sang Ho jujur jika dirinya sedang hamil. Tentu hal ini membuat Kwon terkejut. Di perjalanan pulang, Kwon kesal dengan pacar Sang Ho yang tak bertanggung jawab. Dia meminta Sang Ho untuk mencari laki-laki yang bertanggung jawab. Meski Kwon belum menikah, namun jika dirinya memiliki anak, maka anaknya itu seusia dengan Sang Ho. Di sana mereka mulai akrab satu sama lain seperti layaknya seorang ayah dan anak. Sang Ho lalu memberitahu jika Bulgazal yang memburu kakaknya bernama Okultae. Tiba-tiba Sang-un menelpon untuk mengabari jika dirinya pergi bersama Danwal. Danwal senang mendengar Sang Ho baik-baik saja. Sang-un tentu terkejut apa yang sebenarnya terjadi antara Danwal dan adiknya. Di sana Danwal membawa Sang-un ke suatu tempat yang dahulunya terjadi kebakaran rumah tepat 50 tahun yang lalu, di mana inkarnasi Sang-un pernah tinggal. Seorang gadis bernama Kim Wan-yeon tinggal di tempat itu. Sama seperti inkarnasi Bulgazal lainnya yang menyendiri dan sangat takut dengan kehidupannya. Karena setiap inkarnasi Bulgazal, dirinya selalu ingat dengan masa lalunya itu.
Kedua orang tuanya kesal dengannya, namun Kim tidak bisa menjelaskan itu kepada siapapun karena dirinya takut jika keluarganya bisa mati. Hanya adik kandungnya yang peduli dengan Kim, yang kita tahu dia adalah wanita tua yang pernah ditemui Sang-un. Sampai suatu ketika rumah mereka kebakaran. Semua orang beranggapan itu ulah dari Kim yang membakar rumah itu agar bisa melarikan diri dari monster yang memburunya. Dan atas kejadian itu hanya menyisakan adiknya seorang. Sang-un penasaran dengan kondisi Kim. Akhirnya Danwal membawa lokasi di mana ia menemukan barang milik Kim. Ia berasumsi jika Daok telah membunuh Kim dan membawa jasadnya. Sayangnya Sang-un tak mengingat apapun tentang kejadian itu. Namun Sang-un masih tidak percaya jika Kim mengorbankan nyawa keluarganya demi dirinya sendiri. Danwal masih heran bagaimana Sang-un tidak memiliki luka di pundaknya, padahal Sang-un dahulunya adalah Bulgazal. Namun Sang-un pun tidak menyadari siapa dirinya. Ketika perjalanan pulang, Sang-un terjatuh karena kakinya masih sakit. Alhasil Danwal menggendong Sang-un dan membuatnya kesal dengan ulah Danwal. Danwal memberitahu jika Daok selalu menemukan Sang-un lebih dulu. Di sana Sang-un penasaran kenapa dirinya selalu diburu oleh Daok. Kembali kepada Kwon yang memberitahu mengenai okultai kepada Dasim. Dasim kesal karena Danwal tak pernah menelponnya lagi. Padahal Danwal adalah sumber uangnya. Rupanya Dasim belum tahu jika Danwal telah menemukan Sang-un. Setelahnya Kwon menemui Pak Han dan meminta bantuannya untuk mencari orang yang bernama Okultai. Di sana Kwon bingung mengapa kepala polisi menutup kasus pembunuhan kemarin seperti kejadian 15 tahun yang lalu. Kwon merasa jika Daok adalah dalang di balik ini semua. Tiba-tiba saja Kwon melihat wali kota yang baru saja menemui pimpinan polisi. Di sana Pak Han bercerita jika wali kota akhir-akhir ini datang ke kantornya. Akhirnya Kwon mengikuti wali kota dari belakang. Wali kota akhirnya sampai di suatu tempat. Di sana wali kota bersama pejabat tinggi di kota tersebut akan bertemu dengan Dan-ok untuk melaporkan semua pekerjaannya. Di sisi lain, Kwon berhasil menemukan tempat itu adalah milik Okultai dengan bantuan Dasim. Terlihat Daok yang selama ini adalah otak di balik semua kebusukan yang terjadi di kota itu. Dirinya yang mengontrol pemerintahan, bahkan dirinya mengetahui keburukan dari semua bawahannya, sehingga tidak ada yang bisa macam-macam dengannya. Tiba-tiba saja, Daok dihubungi oleh seseorang yang memberitahu jika Danwal sedang pergi bersama Sang-un. Di sana Daok meminta orang itu untuk terus mengawasi mereka. Di sisi lain, Danwal sengaja memesan satu kamar agar mudah mengawasi Sang-un. Di sana Sang-un kebingungan dengan sikap Danwal yang kadang dingin namun terkadang sangat perhatian. Ketika tengah malam terlihat Sang-un yang kasihan dengan Danwal. Dirinya lalu menyelimuti Danwal dan lanjut tidur kembali. Tiba-tiba saja Sang-un mengingat masa lalunya ketika kejadian kebakaran itu. Di sana Danwal terbangun dan begitu senang melihat Sang-un tersiksa. Pagi harinya mereka sarapan di pinggir pantai, bahkan pemilik rumah makan itu mengira mereka adalah sepasang kekasih. Sang-un terlihat malu-malu mendengarnya. Sementara itu Danwal masih bersikap dingin. Di sisi lain, Sang-ho dan Ji-han disuruh untuk membersihkan rumah. Di sana mereka enggan membersihkan toilet dan mulai berdebat. Hingga Buyon datang dan memarahi mereka, akhirnya mereka pun mulai membersihkan toilet itu. Di saat mereka sedang membersihkan rumah, Sang-ho bertanya masa lalu Buyon. Namun di sini Buyon tak mengingatnya karena Danwal hanya memberitahu jika orang tuanya meninggal karena kecelakaan. Sang-ho berniat melihat masa lalu Buyon. Buyon juga tahu tentang kemampuan dari Sang-ho. Tentu hal ini membuat Sang-ho penasaran bagaimana Danwal bisa tahu tentangnya. Namun Buyon lalu mengalihkan perhatiannya. Di sana Sang-ho melihat luka bakar di kaki Buyon. Buyon mengabaikan saja luka itu. Sementara itu, Sang-un dan Danwal mengunjungi desa dekat rumah yang dahulunya terbakar. Di sana mereka mendapatkan informasi dari warga sekitar jika di desa itu sering terjadi kebakaran. Warga beranggapan jika itu adalah ulah dari arwah Kim. Danwal berasumsi jika ini adalah ulah dari monster api.
Dahulunya Danwal dan pasukannya berhasil membunuh monster api dengan menggunakan kelemahannya, yaitu dengan memukul beduk. Akhirnya Danwal dan Sang-un menyadari jika kebakaran 50 tahun yang lalu bukanlah ulah dari Kim, melainkan monster api. Kembali kepada masa lalu Danwal yang menyelamatkan seorang anak kecil dari kebakaran yang terjadi di rumah itu. Di sana Danwal hendak meninggalkan anak itu agar diselamatkan oleh warga. Tiba-tiba saja anak itu berubah seperti seorang peramal. Ternyata dia adalah inkarnasi dari sang paranormal. Paranormal itu kesal dengan ulah Danwal yang membuatnya ikut menderita. Akhirnya Danwal membawa anak tersebut. Sementara itu Sang Ho mencoba melihat masa lalu dari Buyeon. Di sana ia melihat anak itu terjebak kebakaran dan akhirnya diselamatkan oleh Danwal. Bahkan Danwal yang merawatnya selama ini. Namun gadis itu begitu tersiksa dan hal yang mengejutkan terjadi. Sang Ho begitu ketakutan karena selama ini ia tidak pernah mengalami kejadian tersebut. Tak lama kemudian putra sang dukun akhirnya keluar dengan membawa banyak bensin. Di sana Danwal mencoba bertanya kepadanya, namun orang itu hanya mengabaikan Danwal. Di sisi lain Sang-un memberitahu jika orang itu bukanlah monster api. Setelah orang itu pergi, Sang-un memberitahu Danwal jika ia bisa merasakan monster api berada di dalam rumah yang ada di depan mereka. Benar saja, monster api kini sudah tua dan tak berdaya. Namun Danwal meminta kepada Sang-un untuk tetap berhati-hati. Di sana monster api menjelaskan jika dirinya yang telah membakar rumah Kim. Dirinya merasa ditipu oleh lubang hitam. Dirinya juga senang membakar dan membunuh orang-orang. Namun setelah melihat Sang-un, dirinya menyesal karena telah menyuruh anaknya untuk membakar suatu tempat sebagai wujud permintaan terakhirnya. Seharusnya anaknya ada di sana untuk membunuh Sang-un. Akhirnya Danwal akan segera menghentikan aksi pria tersebut dan menyuruh Sang-un untuk tidak memasuki kamar dari monster api. Di sana Sang-un mulai menggali informasi dari monster api. Monster api memberitahu jika lubang hitam memiliki kelemahan. Di sisi lain, Daok terlihat senang karena tamunya baru saja datang. Tak disangka jika dia adalah Ji-hoon. Terlihat mereka begitu akrab satu sama lain. Di sana, Daok begitu senang dan menganggap Ji-hoon sebagai adiknya. Mereka akhirnya menghabiskan waktu bersama. Ternyata selama ini Ji-hoon sengaja bertemu dengan Danwal agar bisa mengawasinya dari dekat. Meski Ji-hoon merasa tak enak karena telah membohongi Danwal, Daok memberitahu jika Ji-hoon bertugas melindungi Danwal dari Sang-un. Ji-hoon bingung karena menurutnya Sang-un hanyalah manusia biasa. Namun Daok memberitahu jika Sang-un sebenarnya adalah monster yang mengerikan. Daok memberitahu jika kakak dari Ji-hoon akan segera sembuh dari rumah sakit. Tentu hal ini membuat Ji-hoon senang dan dirinya akan bekerja lebih keras. Di sana Ji-hoon terkejut karena Daok telah menculik Sang Ho. Namun Daok beralibi jika dia menculik Sang Ho karena dirinya harus segera membunuh Sang-un. Kembali kepada Sang-un yang penasaran dengan rahasia apa yang dimiliki Daok. Akhirnya Sang-un melanggar perintah Danwal untuk tidak memasuki kamar monster api. Kembali kepada Ji-hoon yang izin pulang karena dirinya sudah terlalu lama di sana. Daok kesal karena Ji-hoon pulang sedangkan dirinya merasa sangat kesepian. Ji-hoon berjanji akan segera kembali lagi. Sebelum pulang dia memberitahu jika Sang-un dan Danwal pergi ke tempat kebakaran 50 tahun yang lalu untuk mengembalikan ingatan Sang-un. Mendadak monster api menyerang Sang-un membuat Daok begitu kesakitan. Ji-hoon yang ingin menolong Daok malah diusir. Monster api keheranan kenapa Daok yang tersiksa jika Sang-un yang disakiti. Beruntung Danwal datang dan berhasil menghentikan monster api membunuh Sang-un. Terlihat Daok yang begitu terluka dan berniat untuk segera membunuh Sang-un secepatnya. Di sisi lain, Danwal mengajak Sang-un ke tempat Kim dikubur. Di sana Sang-un tak habis pikir jika Kim kabur dengan meninggalkan keluarganya. Namun ia berbeda kali ini. Dirinya akan menghadapi lubang hitam untuk menyelamatkan keluarganya. Karena kaki Sang-un sakit, akhirnya Danwal menggendongnya. Danwal dan Sang-un tengah berbincang. Di sana Sang-un penasaran apa yang akan dilakukan jika Danwal mengambil nyawanya. Ternyata Danwal hanya ingin bisa mati. Hidup abadi hanya membuat dirinya menderita. Sebaliknya, Sang-un yang sampai saat ini selalu bertahan hidup meski dirinya berada dalam bahaya.
Karena menurut Sang-un, hidup adalah sebuah anugerah yang perlu kita nikmati. Sayangnya Sang-un tak mengetahui bagaimana perasaan Danwal selama ini. Di sana Sang-un hanya berharap dirinya bisa tetap hidup melihat orang-orang yang ia cintai. Dirinya ingin sekali terbebas dari Daok. Di sana Sang-un terlihat mulai menyukai Danwal. Sang-un lalu meminta maaf atas semua perbuatannya kepada Danwal dan orang-orang yang di masa lalu. Namun di sini Danwal masih bersikap dingin kepadanya. Setelahnya mereka pulang ke rumah dan terkejut melihat rumah Danwal yang sudah berubah menjadi lebih modern. Ternyata itu adalah ulah Ji-Hon dan Bu-yeon yang membeli semua kebutuhan mereka di sana. Tiba-tiba saja mereka melihat Bu-yeon yang kembali bernubuat. Dirinya memberitahu jika orang yang lupa ingatan akan ingat kejadian di masa lalunya. Orang itu akan membunuh semua orang yang ada di rumah itu. Tentu semua orang yang mendengarnya terkejut. Tiba-tiba saja Bu-yeon tersadar dan tak tahu apa yang baru saja terjadi. Namun mereka semua menghiraukan perkataan tersebut. Di sana Kwon memberikan daging agar mereka semua mendapatkan gizi sebagai bentuk perhatiannya kepada Sang-ho yang tengah hamil. Setelahnya Kwon mengajak Danwal dan Sang-un berbincang. Di sana Kwon memberitahu jika Daok selalu berganti identitas selama 30 tahun sekali. Daok juga tengah merencanakan sesuatu karena memanggil pejabat tinggi ke rumahnya. Danwal yang mendengarnya begitu marah karena Kwon bisa saja terbunuh. Dirinya meminta Kwon untuk tidak ikut campur. Di sini Sang-un membela Kwon bahwa mereka akan membunuh Daok. Namun untuk saat ini Sang-un meminta Kwon lebih berhati-hati. Setelahnya Danwal bertanya apa alasan Kwon yang begitu terobsesi dengan Bulgazal. Akhirnya Kwon mengajaknya ke suatu tempat. Di sana Danwal dan Kwon berbincang tentang masa lalu mereka masing-masing. Danwal memberitahu jika dahulu dia memiliki ayah angkat yang begitu baik hati. Bahkan hingga kini dirinya masih sayang kepadanya. Sementara itu Kwon menceritakan tentang kejadian 15 tahun yang lalu ketika dirinya sedang memecahkan kasus Sang-hun. Daok berhasil menutupi kasus itu dengan mengorbankan seorang pelaku palsu. Bahkan karena Kwon yang terus menginterogasinya, alhasil pelaku itu bunuh diri dan Kwon akhirnya dipecat. Junior Kwon yang bernama Sugyang tetap menyelidiki kasus itu. Sayangnya Sugyang akhirnya ditemukan bunuh diri. Namun Kwon yakin jika juniornya itu telah dibunuh oleh Daok. Danwal tetap tidak ingin Kwon dalam bahaya. Obrolan itu berhenti ketika Danwal seperti mengenal suami Sugyang. Di lain sisi Sang-un masih memikirkan perkataan dari Bu-yeon. Di sana Sang-ho merasa jika Bu-yeon bukanlah orang sembarangan. Karena saat dirinya melihat masa lalu Bu-yeon, ingatan Bu-yeon mengajaknya berbicara. Bahkan ia bisa melihat masa lalu Bu-yeon walaupun samar-samar. Sang-ho lalu menawarkan diri untuk melihat masa lalu Sang-un. Namun Sang-un takut untuk melakukan itu. Dirinya lalu mengajak Sang-ho untuk beristirahat. Pada malamnya Sang-un terbangun dan mengajak Danwal berbincang. Di sana Sang-un takut dengan perkataan dari Bu-yeon. Danwal lalu menceritakan di masa lalunya Bu-yeon adalah seorang peramal yang hebat. Maka untuk sementara waktu Sang-un diminta untuk tidak mengingat apapun tentang masa lalunya sampai Danwal menemukan cara membunuh Daok. Danwal takut jika kutukan Bulgazal akan terjadi lagi. Setelahnya Danwal melihat foto suami Sugyang. Tak disangka orang itu adalah ayahnya yang meninggalkannya di masa lalu. Di lain sisi Sang-un bermimpi buruk di mana dirinya mendatangi makam Kim. Di sana Kim menyeret Sang-un dan memberitahu jika orang yang lupa ingatan akan mengingat masa lalunya dan semua orang akan mati. Tentu hal ini membuat Sang-un ketakutan. Keesokannya Sang-un terbangun, dirinya masih khawatir dengan mimpi tadi malam karena ia tidak ingin melihat semua orang yang ada di dekatnya mati. Di lain sisi Danwal sedang memperhatikan ayah kandungnya yang ternyata hanyalah pria pemabuk. Sedangkan di rumah Sang-un terus menghubungi Danwal dan menantinya pulang. Bu-yeon mengajak Sang-un berbincang. Terlihat Bu-yeon yang begitu canggung dengan Sang-un. Sang-un tahu jika Bu-yeon begitu takut dengannya. Namun Sang-un tetap bersikap baik kepadanya, membuat Bu-yeon mulai melupakan stigmanya kepada Sang-un. Bahkan Ji-hon yang tangannya terluka mendapatkan perhatian dari Sang-un dan lukanya pun diobati. Meski mereka berdua takut dengan Sang-un, namun kebaikan Sang-un membuat mereka luluh. Pada malamnya terlihat Danwal yang membantu ayah kandungnya pulang ke rumah karena mabuk berat. Sesampainya di rumah, ayah Danwal meminta kepada putranya untuk membelikan arak. Namun putranya tidak mau karena dirinya malu terus berhutang.
Ayah Danwal hendak mengajarnya, namun Danwal menghentikan perbuatan itu. Danwal kesal dengan ayahnya yang selama ini selalu menyalahkan putranya atas meninggalnya ibu mereka. Bahkan Danwal dulunya dijual hanya dengan sebotol arak. Meski Danwal membenci ayahnya, ia tetap mendoakan agar ayahnya hidup dengan baik. Sayangnya ia kecewa melihat kelakuan ayahnya hingga saat ini. Sesampainya di rumah, Danwal telah disambut oleh Sang-hun. Di sini Sang-hun masih ingin membahas mengenai perkataan Buyeon. Namun Danwal begitu kesal dengan dirinya yang saat ini belum bisa mengakhiri kutukan Sang-hun. Akibat kutukan itu, semua orang yang ada di dekatnya mengalami karma yang sama seperti di masa lalu. Semua orang mati akibat ulah Sang-hun. Tanpa sengaja Sang-ho mendengarnya. Di sana Sang-ho meminta penjelasan kepada Sang-hun tentang semua yang diucapkan Danwal. Di sana Sang-hun menceritakan informasi yang ia dapatkan, bahwa dirinya adalah monster Bulgazal yang kejam. Begitu juga semua inkarnasinya yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Namun Sang-ho membantahnya, karena menurutnya Sang-un dan Kak Yeon tidaklah kejam. Bahkan mereka berdua senantiasa melindungi keluarga. Akhirnya Sang-un hendak pergi ke suatu tempat dan meminta Sang-ho merahasiakan hal itu kepada Danwal. Pagi harinya terlihat Daok yang terluka parah. Dirinya mulai sekarat jika Danwal tidak segera melakukan aksinya. Akhirnya Daok hendak menemui Danwal. Meski Danwal sudah melarangnya, namun Kwon tetap saja mengikuti Daok. Tak disangka Daok menyadari jika ia telah dibuntuti. Akhirnya Daok mengajak Kwon untuk berbicara. Kembali kepada Sang-hun yang saat ini pergi ke wanita tua, yaitu adiknya yang bernama Go-bun di masa lalu. Di sana Go-bun memberitahu jika Kim telah mengingatkan dirinya dan kedua orang tua mereka. Sayang mereka tidak percaya, alhasil mereka tewas kebakaran. Di sana Go-bun memberitahu jika Daok yang telah membunuh keluarga Danwal dan memfitnah Sang-hun. Tentu hal ini membuat Sang-hun terkejut. Di sisi lain ketika Kwon bertanya siapakah yang telah membunuh Sugyeong dan ayahnya di masa lalu, tak disangka jika Daok memfitnah Sang-hun yang telah membunuhnya. Ia menjelaskan jika Sang-hun adalah monster yang kejam. Hanya saja dirinya sedang lupa jika dirinya ingat maka Sang-hun bisa kembali menjadi monster yang mengerikan. Daok meminta Kwon untuk memberitahu Danwal soal ini. Asisten Daok ternyata mengikuti mereka. Daok meminta kepada asistennya agar Kwon tidak usah diganggu agar semua rencananya berhasil. Namun ketika Kwon hendak kembali ke rumahnya, tiba-tiba saja asisten Daok menabraknya dari belakang. Setelahnya Sang-hun ditelepon oleh asisten Daok. Di lain sisi Danwal bertanya kemana Sang-hun berada, namun Sang-ho hanya memberitahu jika Sang-hun sedang sakit. Tentu hal ini membuat Ji-hoon dan Buyeon khawatir. Danwal yang melihat mereka lalu memberitahu jangan mengasihani Sang-hun yang merupakan seorang monster. Tiba-tiba Sang-ho ditelepon oleh seseorang. Ternyata orang itu adalah asisten Daok yang memberitahu jika dirinya telah menculik Kwon dan meminta Danwal untuk datang. Ji-hoon bertanya kepada Daok apakah benar jika dia telah menculik detektif Kwon. Tentu hal ini membuat Daok terkejut karena ia telah dikhianati asistennya. Di sisi lain, Danwal melihat Kwon yang digantung. Ketika dirinya hendak menyelamatkan Kwon, asisten Daok menyuntikkan racun kepada Danwal. Tak disangka jika asisten Daok adalah monster dog sini. Dirinya tahu jika jiwa Danwal ada di Sang-hun, namun orang yang diincarnya selama ini adalah Danwal. Bahkan dia telah mempelajari apa saja kelemahan Bulgazal dari Daok. Meski telah diracun berkali-kali, Danwal masih bisa bangkit dan menyelamatkan Kwon. Namun Yojin berhasil kabur. Terlihat Kwon khawatir melihat Danwal yang sekarat, namun Daok memberitahu jika Danwal baik-baik saja. Benar saja luka Danwal kembali pulih. Daok memberitahu jika Danwal adalah Bulgazal yang sama sepertinya. Tentu kebenaran itu membuat Kwon terkejut dan lari menjauh dari sana. Daok meminta agar Danwal mau bekerja sama untuk membunuh Sang-hun. Dirinya meyakinkan Danwal jika musuh mereka berdua adalah Sang-hun. Tiba-tiba saja Sang-hun datang ke sana. Daok merasa ini semua adalah waktu yang pas untuk menghabisi Sang-hun. Dirinya memprovokasi Danwal jika Sang-hun yang telah membunuh keluarganya. Namun Sang-hun menyangka hal itu. Dirinya memberitahu jika pelaku yang membunuh keluarga Danwal adalah Daok. Danwal pun terkejut mendengar hal tersebut.
Terlihat Sangun yang masih memberitahu Danwal tentang kebenaran yang terjadi, yaitu Daok yang telah membunuh keluarganya. Di sini Daok terus mengelak dan memfitnah Sangun. Karena Daok terpojok, akhirnya dia hendak membunuh Sangun. Meski Daok terluka akibat menyakiti Sangun, namun dirinya tak masalah dengan hal itu. Tiba-tiba saja, Danwal menyuntikkan racun ke dalam tubuh Daok. Hal ini membantu Danwal dan Sangun untuk kabur dari sana. Mendadak, Kwon datang ke tempat itu dan membantu Danwal yang sedang terluka. Daok begitu marah karena rencananya gagal kembali. Scene beralih memperlihatkan masa lalu Daok. Tak disangka Kwon adalah ayah kandung dari Daok. Sayangnya Kwon lebih memilih menjadikan putra keduanya sebagai seorang pewaris ketimbang Daok yang merupakan putra pertamanya. Hal ini dikarenakan Daok begitu lemah dan sakit-sakitan. Daok yang tak sengaja mendengarnya begitu kesal dan dendam kepada adiknya. Keesokannya istri Kwon memberitahu jika putra mereka sudah lama belum pulang. Tiba-tiba anak buah Kwon membawa mayat putra keduanya. Di sana Daok memberitahu jika yang telah membunuh saudaranya itu adalah monster Bulgazal. Padahal Daok yang telah membunuh saudaranya sendiri. Kembali ke masa sekarang, di mana Kwon masih tak percaya jika Danwal adalah Bulgazal. Di sana Sangun memberitahu jika Danwal adalah seorang manusia dulunya. Namun di sana Kwon teringat ketika Danwal menyelamatkan dirinya. Tentu hal ini membuat Kwon menjadi semakin kebingungan. Kembali kepada Daok yang membunuh saudaranya. Tiba-tiba saja Daok dihentikan Sangun. Terlihat Daok yang begitu ketakutan. Di sisi lain, Danwal kembali bermimpi ketika keluarganya diserang oleh Bulgazal. Dirinya terbangun, ia terkejut karena Sangun ada di hadapannya. Di sana Danwal masih belum percaya jika yang telah membunuh keluarganya adalah Daok. Sangun memberitahu jika dirinya tahu soal itu dari Kim Go-bun, yaitu adik dari Kim yang saat ini ada di panti jompo. Terlihat Sangun yang begitu perhatian dengan Danwal. Di lain sisi terlihat Kwon yang menenangkan dirinya ketika ia sedang memikirkan sebenarnya apa yang telah terjadi. Tiba-tiba ia kembali teringat saat masih bersama ayahnya dulu. Ayahnya memberikan sebuah susu yang dicampur racun untuk diminum karena ayahnya takut jika Bulgazal sudah datang. Terlihat Kwon kecil yang menyadari jika ayahnya mau berbuat jahat. Alhasil Kwon menyiram air susu itu lalu kabur dari sana. Ia dan adiknya bersembunyi dari kejaran ayahnya yang ternyata seorang monster. Kwon berdoa semoga ada orang yang menolong mereka. Tiba-tiba saja Bulgazal datang dan membunuh ayahnya. Sayang efek kehadiran Bulgazal membuat adiknya meninggal dunia. Kembali ke masa sekarang, di mana Danwal meminta maaf atas semua kebohongan yang ia lakukan. Di sana Kwon sudah tidak percaya lagi dengan Danwal. Kwon begitu penasaran siapakah Bulgazal yang telah membunuh ayahnya. Setelahnya Danwal pulang ke rumah bersama Sangun. Di sana Danwal belum menceritakan masa lalunya kepada Kwon. Dirinya tak enak hati untuk menceritakan itu semua kepada Kwon. Danwal takut jika Kwon semakin membencinya. Akhirnya mereka istirahat di pinggir danau. Pagi harinya Danwal terbangun dengan Sangun yang ada di sisinya. Tentu Danwal kebingungan kenapa Sangun begitu baik dengannya. Bahkan Sangun begitu senang melihat luka Danwal yang telah sembuh. Danwal bertanya, mengapa Sangun terlihat begitu senang? Sangun memberitahu jika dirinya senang karena ada kemungkinan jika bukan Sangun yang membunuh keluarga Danwal. Namun Danwal tetap ingin bukti untuk hal itu. Alhasil mereka berdua akan pergi ke Kim Go-bun. Di lain sisi Daok meminta Ji-hyun mendatanginya. Di sana Daok meminta Ji-hyun membantunya membawa Sangun ke rumahnya tanpa diketahui Danwal. Namun Ji-hyun tidak bisa melakukan hal itu. Daok lalu menceritakan kembali tentang dirinya yang selama ini telah membantu pengobatan Ji-hyun dan kakaknya. Ketika dirinya pulang ke rumah, terlihat Buyeon dan Sang-ho mencemaskannya. Di sana Daok terlihat murung membuat mereka khawatir apa yang sebenarnya telah terjadi. Namun Buyeon dan Sang-ho berasumsi jika Ji-hyun sedang bermasalah dengan pacarnya. Sebenarnya Ji-hyun masih bingung apa yang ia harus lakukan. Di lain sisi Sangun mendatangi Go-bun. Di sana Sangun meminta Go-bun menceritakan tentang lubang hitam. Di sana Go-bun tak sengaja melihat Danwal. Akhirnya ia ketakutan dan memberitahu jika orang dengan luka di tangannya akan mencari Sangun. Mereka lalu menenangkan Go-bun yang begitu ketakutan.
Setelahnya Sang-un menemui Danwal. Danwal merasa jika Sang-un memang yang membunuh keluarganya karena ia melihat bagaimana Kim dan Go-bun sangat ketakutan melihat kehadirannya. Sang-un mencoba meyakinkan Danwal jika dirinya bukanlah pembunuh keluarga Danwal. Sang-un memberitahu jika Sang-ho bisa melihat masa lalu seseorang, bahkan kehidupan sebelumnya. Danwal pun terkejut karena ia baru mengetahui kekuatan mantan istrinya itu lebih dari yang ia kira. Alhasil ia meminta Sang-ho untuk melihat masa lalu dirinya sendiri. Meski Sang-ho belum pernah melakukannya, namun dia akan mencoba. Di sana Sang-ho bertanya bagaimana Danwal bisa tahu kemampuannya itu. Danwal memberitahu jika di kehidupan sebelumnya mereka pernah bertemu. Sang-ho awalnya takut dengan Danwal hingga dirinya menyadari jika Danwal begitu baik hati. Akhirnya Sang-ho mulai mencoba melihat masa lalu dirinya sendiri. Sayangnya hal itu tak berhasil. Tiba-tiba Sang-ho merasa mual-mual setelah mencium bau dari masakan Buyeon. Tak disangka Buyeon baru mengetahui jika Sang-ho tengah hamil oleh pacarnya. Di sana Danwal tak sengaja mendengar hal itu. Danwal tampak cemas dengan semua ramalan dari Buyeon di masa lalu. Ia takut jika bayi yang dikandung Sang-ho adalah Achan, yaitu anak Danwal yang buta sejak lahir. Namun dirinya berharap jika keluarganya kali ini baik-baik saja. Buyeon tahu jika Danwal begitu merindukan putranya. Setelahnya Buyeon memberitahu jika Jihan sejak pagi murung di kamar. Ia meminta Danwal untuk membujuknya makan. Meski terlihat dingin, namun Danwal mau melakukan apa yang Buyeon katakan. Di sana Danwal mengajak Jihan berbincang. Jihan memberitahu jika dirinya hidup berdua dengan kakaknya dikarenakan orang tua mereka telah meninggal. Namun kakaknya sekarang berada di rumah sakit dan akan segera sembuh. Di sana ia memberitahu Danwal jika dirinya selalu dibiayai dan dirawat oleh seseorang. Namun orang itu memintanya berbuat jahat. Jihan enggan melakukan hal tersebut. Tentu hal ini membuatnya menjadi bimbang. Danwal lalu menasihatinya untuk tidak melakukan perbuatan itu. Terlihat hubungan mereka yang semakin akrab. Setelahnya Danwal meminta Dasim untuk mencari tahu siapa orang yang membiayai Jihan. Di sana Dasim begitu senang karena Danwal akhirnya menelpon dirinya lagi. Kwon yang ada di tempat itu penasaran dengan hal tersebut. Setelah itu mereka merayakan kehamilan Sang-ho. Semua orang senang karena sebentar lagi akan ada keluarga baru di antara mereka. Mereka sudah seperti keluarga satu sama lain. Terlihat Jihan yang keluar rumah. Dirinya lalu menghubungi Daok dan meminta maaf karena ia tidak bisa memenuhi permintaannya. Namun Daok mengancam akan membunuh semua orang yang ada di rumah itu jika Jihan tidak melakukannya. 네가 아픈 형 도와달라고 내 손 꼭 잡았었지. 도와주세요. 미잖아. Akhirnya Jihan meminta Sang-un untuk menemuinya di suatu tempat esok hari. Paginya Jihan memberitahu Sang-un jika ia disuruh oleh Daok membawanya. Namun ia tidak tega dengan Sang-un yang selama ini berbuat baik kepadanya. Dia terpaksa melakukan hal itu karena jika tidak maka Daok akan membunuh orang yang ada di rumah Danwal. Sang-un yang mendengarnya hendak pergi dari sana karena ia tidak ingin membuat orang-orang di dekatnya tewas. Di sini Daok meminta Sang-un untuk tetap tinggal. Ia akan berbicara jujur kepada Danwal dan mencari solusi yang terbaik. Tiba-tiba Danwal datang ke tempat itu. Ia menyuruh Sang-un masuk dalam mobil, sementara dirinya akan berbicara dengan Jihan. Danwal begitu kecewa dengan Jihan yang telah membohonginya. Ia sudah tak percaya dengan semua alasan Jihan. Meski Jihan mengaku salah dan meminta maaf, namun Danwal tetap mengusirnya. Setelahnya Danwal memberitahu Sang-un jika ia telah mengusir Jihan. Tentu hal ini membuat Sang-un terkejut. Di sisi lain, Jihan memberitahu Daok jika dirinya sudah ketahuan Danwal. Tentu hal ini membuat Daok kecewa dan menyuruh Jihan untuk kembali ke panti asuhan. Bahkan Daok selama ini telah menipu Jihan jika kakaknya telah tiada. Jihan merasa terpukul mendengar hal itu. Kembali kepada Danwal yang meminta Sang-un dan Sang-ho untuk segera pergi. Tiba-tiba Sang-ho menelpon Jihan untuk memastikan apakah benar jika Jihan mengkhianati mereka. Jihan lalu menjelaskan semua yang terjadi kepada Sang-ho. Setelah itu Sang-ho memberitahu Danwal jika Jihan melakukan itu semua karena kakaknya sakit. Bahkan Jihan dahulunya buta sejak lahir. Tentu mendengarnya membuat Danwal teringat anaknya yang buta sejak lahir. Ia begitu menyesal telah mengusir Jihan setelah mengetahui jika Jihan adalah inkarnasi putranya.
Terlihat Danwal bergegas menelpon Jihan. Sayangnya Jihan diajak monster dog sini untuk menemui kakaknya. Jihan yang begitu polos selalu ikut dengannya. Di sisi lain, Kwon terkejut mengetahui jika Jihan adalah tangan kanan dari Daok. Ketika Danwal ingin mencari Jihan, tiba-tiba Daok menelponnya. Ia hendak mencari Sangun ke rumah Danwal. Danwal yang mendengarnya lantas kembali ke rumahnya. Di sisi lain, Sang Ho memberitahu jika Sangun tidak ada di rumah. Tetap saja Daok mencari keberadaan Sangun. Ia memberitahu jika Sangun begitu berbahaya. Bahkan ia melakukan hal kejam kepada Sang Ho di masa lalu. Namun Daok tidak ingin menyakiti Sang Ho. 놀라지 마요. 화를 봐서 건드리지도 않을 거니까. Ia lalu mencari keberadaan Sangun hingga masuk ke dalam kamar Danwal. Tak disangka jika Sangun sedang bersembunyi di balik kamar. Di sana Daok merasakan ada seseorang di belakang lemari. Adegan beralih beberapa waktu sebelumnya ketika Danwal meminta Sangun untuk bersembunyi sementara waktu. Di sana Sangun takut berada di tempat yang sempit karena ia masih trauma dengan masa lalunya. Namun Danwal mencoba menenangkan Sangun untuk bisa melawan rasa takutnya itu. Alhasil secara perlahan Sangun mulai bisa mengendalikan rasa takutnya itu. Kembali ke masa sekarang, di mana Danwal akhirnya datang. Ia begitu kesal dengan Daok yang seenaknya berada di rumahnya. Danwal lalu mengajak Daok untuk pergi bersamanya ke suatu tempat. Akhirnya Sangun berhasil diselamatkan. Di sana Sang Ho begitu khawatir dengan Sangun. Namun Sangun merasa jika dirinya selalu membuat orang yang ada di dekatnya dalam bahaya. Di sisi lain, Danwal kesal dengan Daok yang menyuruh Jihan untuk memata-matainya. Di sana, Danwal lalu menancap gas dan menabrakkan mobil itu ke dinding. Hal ini membuat Daok terpental begitu jauh. Daok begitu kesakitan atas luka yang ia terima. Danwal lalu bertanya di mana keberadaan Jihan. Terlihat Daok tidak mengetahui keberadaan Jihan saat ini. Daok tahu jika Danwal mencemaskan Jihan karena dia adalah inkarnasi putranya. Mendadak Danwal mendapatkan telepon dari Dok Sini. Ia memberitahu jika Jihan ada bersamanya. Ia menyuruh Danwal untuk datang dan menyelamatkannya. Daok berniat membantu Danwal untuk menemukan Jihan. Ia memberitahu Danwal tentang kasus yang dialami oleh Dok Sini di Hyongrim tahun 2001. Danwal kembali ke rumah dan menyuruh semua orang yang ada di sana untuk pergi sementara waktu. Namun Sangun tidak ingin membahayakan semua orang yang ada di sana. Akhirnya ia memutuskan untuk pergi dari rumah itu. Danwal menyanggahnya dan memberitahu jika semua ini bukan kesalahan Sangun. Akhirnya Danwal mengajak Sangun untuk mencari keberadaan Jihan. Di sisi lain, Kwon meminta informasi kepada Pak Han tentang kasus yang dialami Dok Sini di tahun 2001, di mana ia akhirnya mendapatkan informasi tentang Dok Sini yang telah membunuh kedua orang tuanya. Bahkan setelah ia menikah dengan suaminya, mertuanya akhirnya tewas. Meski polisi berasumsi jika Dok Sini yang membunuh mereka, namun sang suami terus membela Dok Sini. Akhirnya Dok Sini dibebaskan dari tuduhan tersebut. Setelah melihat berkas kasus pembunuhan itu, Danwal menyadari jika Jihan dibawa oleh Dok Sini ke hutan padu, di mana 600 tahun yang lalu merupakan sarangnya. Benar saja, Dok Sini tengah membawa Jihan ke hutan padu. Dok Sini merasa senang karena ia bisa merasakan pulang ke rumahnya. Dok Sini memberitahu jika ia begitu dendam dengan Daok atas kelakuannya. Begitu juga dengan Jihan yang dendam dengan Daok. Di sana Dok Sini memberitahu rahasia Daok. Ini merupakan rahasia Daok yang tak boleh diberitahu siapapun. Dan rahasia itu ada hubungannya dengan Jihan. Di lain sisi, Danwal menceritakan tentang penyesalannya yang telah mengusir Jihan dari rumah. Padahal ia baru saja menemukan putra yang ia rindukan selama ini. Sayangnya, ia tak menyadari hal itu. Di sisi lain, Daok menelpon Danwal dan memberitahu tentang rumah dari Dok Sini dan suaminya. Di sana Danwal sudah lebih tahu jika Jihan dibawa ke hutan padu. Ketika di perjalanan, Daok melihat mobil Kwon yang mogok. Di sana Daok menawari Kwon tumpangan untuk ke hutan padu. Awalnya Kwon menolak, namun setelah tak ada pilihan lain, akhirnya Kwon mau ikut bersama dengannya. Di perjalanan, Kwon kesal karena Daok hanya memanfaatkannya saja. Di sana Kwon menjelaskan jika ia hanya meminta bantuannya untuk mendekati Danwal. Bahkan Jihan kecewa setelah kakaknya yang meninggal dunia dan ia menutupi semua itu. Sebenarnya Daok begitu mencemaskan Jihan. Daok melihat pertumbuhan Jihan selama ini sehingga ia begitu mencintai Jihan seperti adiknya sendiri. Meski saat ini Jihan sudah membencinya.
Di lain sisi, Danwal dan Sangun telah sampai di hutan padu. Di sana Kwon memberitahu jika dirinya bersama dengan Daok. Mereka telah ke rumah suami Doksini, namun Jihan tak ada di tempat tersebut. Kwon merasa jika Daok benar-benar ingin membantu mereka. Setelahnya, Sangun merasakan jika ada monster di depan mereka. Benar saja, Doksini sudah menunggu di depan mereka. Tiba-tiba saja Danwal terkena anak panah dari seseorang. Ternyata yang selama ini membantu aksi Doksini adalah suaminya sendiri yang seorang monster. Ketika Sangun datang, suami Doksini begitu senang dan mengejar Sangun. Danwal yang kesal dengan Doksini lalu mengajaknya terjun ke jurang bersama-sama. Sementara suami Doksini berhasil menangkap Sangun. Sebelum Sangun hendak dibunuh, suami Doksini memberitahu jika Jihan berada di kantornya. Beruntung Danwal datang dan menyelamatkannya. Danwal memberitahu jika Doksini berhasil melarikan diri. Akhirnya mereka menuju ke kantor suami Doksini untuk menyelamatkan Jihan. Sementara itu, Doksini yang terluka parah hendak kabur dari sana. Sayangnya ia terlambat karena Daok sudah ada di mobil itu. Doksini lalu memberitahu jika dirinya telah mengatakan rahasia Daok kepada Jihan. Jika Danwal menemui Jihan lebih dulu, maka mereka akan saling bertarung satu sama lain. Daok yang kesal lalu membunuhnya. Benar saja, dahulu yang telah menyerang dan membunuh keluarga Danwal adalah Daok. Di sisi lain, Jihan tersadar dari pingsannya. Ketika ia terbangun, dirinya keluar dari rumah itu. Di sana Jihan menelpon Danwal dan memberitahu jika dirinya tidak tahu berada di mana. Namun ia senang karena Danwal menelponnya. Danwal meminta maaf kepada Jihan atas semua ucapannya. Begitu juga Jihan meminta maaf kepada Danwal atas semua yang ia lakukan. Mendadak obrolan itu berhenti ketika Daok berada di sana. Daok lalu bertanya apa yang diberitahu Doksini kepadanya. Jihan memberitahu jika Daok yang telah membunuh dia dan ibunya di masa lalu. Dengan berat hati, Daok menusuk Jihan. Meski dirinya begitu sayang kepada Jihan, tapi itu harus ia lakukan. Tak berselang lama, semuanya datang ke tempat itu. Danwal begitu terkejut melihat anaknya yang sekarat. Kejadian ini mengingatkannya tentang masa lalu Danwal yang kelam. Dan film pun bersambung. Terlihat Jihan yang dibawa ke rumah sakit. Beruntung Jihan berhasil diselamatkan karena organ vitalnya tidak tertusuk. Di sana Danwal bertanya apa alasan Daok menusuknya. Jihan lalu memberitahu jika pembunuh keluarganya 600 tahun yang lalu adalah Daok. Akhirnya Danwal percaya dengan semua perkataan Sangun. Setelah keadaan Jihan membaik, Danwal mengajak semua orang-orang terdekatnya ke suatu tempat. Tak disangka, Danwal telah membeli rumah yang begitu mewah sebelumnya. Mereka tidak percaya jika Danwal memiliki rumah semewah itu. Di sana mereka menghabiskan waktu bersama seperti layaknya keluarga. 아저씨, 낚싯대 맨날 가지고 다녀요? 근데 운동만 하면 뭐하냐? 이렇게 단백질을 보충하면서 운동을 해야지. 그래 600년 전에 잃어버린 아들들 찾았잖아. Danwal baru saja merasakan sebuah kehangatan yang belum pernah ia rasakan selama ini. Sayangnya, ia memiliki rencana untuk mengakhiri semua kutukan Bulgazal. 그만 가서 준비하자. 시간 다 됐어. Terlihat Danwal menelpon Daok untuk bertemu di suatu tempat. Danwal berencana untuk mengurung Daok di sumur tua. Awalnya Daok begitu superior dan dapat mengalahkan Danwal dengan mudah. Namun dengan kecerdikannya, Danwal berhasil membalikkan keadaan dengan menusuk lubang hitam di dada musuhnya. Alhasil, Daok begitu kesakitan dan sekarat. Meski itu tidak membunuh Daok, namun terlihat Daok yang begitu lemah sehingga Danwal bisa menghajarnya. Di sana, Daok memberitahu jika Bulgazal adalah pasangan dari Bulgazal lainnya.
Mereka tidak bisa mati kecuali mereka mati bersamaan. Daok memberitahu jika kejadian ini sudah berlangsung lama selama ribuan tahun yang lalu, ketika Dunwall yang meminta dirinya untuk dijadikan Bulgazal. Alhasil Daok membawa Sang-un kepadanya. Ketika Dunwall hendak membunuh Daok dan dirinya, mereka akhirnya terjatuh di sungai. Sang-un datang ke tempat itu. Ia begitu sedih karena telah mengetahui jika cara satu-satunya Bulgazal mati dengan cara membunuh keduanya. Tak disangka Dunwall masih hidup. Tentu Sang-un begitu senang melihatnya. 무서웠어요. Mereka akhirnya pulang ke rumah. 형! 여기! 다 들었어? 오글태 죽이는 방법. 그 여자한테서 네 혼을 되찾는 거였잖아. 지금이라도 혼을 되돌려 받고 죽지 마. 아저씨, 죽지 마. Di sana Sang-ho mencoba melihat bagaimana kehidupan Sang-un di masa lalu, namun Buyeon kecil di masa lalu mencegah hal itu karena begitu berbahaya jika Sang-un sampai mengingat semua kejadian di masa lalunya. Akhirnya mereka berniat mencari keberadaan Daok yang saat ini begitu lemah. 아직도 안 돌아왔어요. Tak lama kemudian mereka sampai di suatu tempat di mana Dunwall mencoba mencari Daok sementara Sang-un menunggu di mobil. Ketika Dunwall berhasil menemukan Daok, 사람이었는지 왜 내가 너한테 불가사리 되게 해달라고 쫓기는 삶을 살던 여자야. 상우는 살리고 싶으니까. 했을 거야. 네 아들과 네 아비와 네 쪽. tak disangka orang suruhan Daok melukai Sang-un di bagian pundaknya. Alhasil jiwa Sang-un yang asli muncul dan membunuh orang itu. Dunwall yang mendengar cerita lalu melihat kondisi Sang-un yang begitu ketakutan. Sayangnya Daok berhasil kabur dari tempat tersebut. 제가 당했습니다. 당했다고? 갑자기 힘이 세. Sang-un akhirnya mendapatkan luka di pundaknya, seperti yang dialami oleh dirinya di masa lalu. Ketika menyentuh luka itu, Sang-un kembali teringat masa lalunya ketika Dunwall membunuhnya. Terlihat Sang-un yang berubah dan menyerang Dunwall. Namun ketika sadar, Sang-un kebingungan apa yang sebenarnya terjadi padanya. Bahkan Sang-un bisa melihat masa lalu Dunwall yang begitu mengerikan. Namun ingatan Dunwall berbeda, karena ia ingat di mana Sang-un membunuh banyak orang. 모든 걸 다 빼앗을 거야. 네 아들과 네 아비와 네 족까지 산지 알아? 내 가족을 위험에 빠뜨렸어. 네 가족? 거야. 귀신 똥강 같은 집에 나 다시는 안 와. 해준 것도 없는 놈을 그동안 왜 이렇게 무사히 편했지? 밖에 내보내지 않을 거예요. 나랑 떨어지면 진짜 위험하니까. 이제 나도 그 놈을 다 망쳐 놓을 거야. 군가를 지옥으로 끌어내릴 거야. Namun ketika Dunwall mengobati Sang-un, ingatan masa lalu Sang-un kembali muncul. 혹시 네가 날 떠날까 봐 두렵다. 또 기억을 떠올린 거야? Pagi harinya, Daok menyuruh para polisi untuk menangkap Sang-un dan Dunwall. Buyeon, Sang-ho, dan Ji-hyun berusaha mencegah para polisi untuk menangkap mereka. Sayangnya, Ji-hyun, Buyeon, dan Sang-ho akhirnya ditangkap dan dibawa menemui Daok. 같이 가야겠어요. 저요? 왜요? 이번 끝내고 국밥이나 먹으러 가자. 내려온 짓이야. 이번 일만 하면 우리도 금방 상처가. Di sana mereka dihajar habis-habisan oleh anak buah Daok karena tak memberitahu di mana Sang-un berada. 위에 피를 먹고 자란 악기가 돌아간다. Bahkan Buyeon harus meninggal di tempat itu di saat melindungi Sang-ho dan Ji-hyun. Bahkan detektif Kwon yang baru saja datang mendapatkan serangan yang bertubi-tubi dari orang yang tak dikenal. Sementara itu, Sang-ho dan Ji-hyun diculik oleh inkarnasi monster yang dendam dengan jiwa Sang-un. Dunwall dan Sang-un datang terlambat. Dunwall begitu marah dengan para polisi yang mengakibatkan orang-orang yang ia sayangi menderita.
Sangun berupaya menahan Danwal yang mulai berubah menjadi monster Bulgazal. Ia berharap Danwal tetap bisa mengendalikan dirinya. Daok memang sengaja membuat Danwal berubah menjadi monster dengan menyakiti orang-orang yang ia cintai. Di lain sisi, Sang-ho dan Ji-hoon mengambil kesempatan untuk kabur dari monster yang menculik mereka. Mereka lalu menghubungi Danwal. Sayangnya mereka berhasil ditangkap dan dihajar habis-habisan. 지금부터 뒤돌아서 무조건 뛰거라. 가서 아버지를 찾아. Tak berselang lama, Danwal dan Sang-un tiba di lokasi. Danwal berupaya membunuh monster itu. Perkelahian sengit pun terjadi. Bahkan Danwal mendapatkan luka di kedua matanya. 너 영무구나. 단술은 서로 없었던 일로 하자고. 만약 그 입을 함부로 열면 됐어. 잘했어. 여기서 기다려. 오늘 처음 봤어. 그런데도 오글타가 시키는 대로 사람들을 납치해. 우물에 가두시오. 한 번 시작된 악연은 Di sisi lain, Daok merasa menderita atas lubang hitam yang ada di dadanya. Daok mengingat kejadian masa lalunya ketika Danwal mengambil jiwanya dan menjadikannya seorang Bulgazal. Danwal lalu meminta kepada Daok untuk mencarinya di masa depan. Ia meminta Daok untuk menjadikannya sebagai Bulgazal. Jika Daok tidak melakukannya, maka lubang di tubuh Daok akan tetap terbuka dan setiap saat ia akan merasa kesakitan. Di lain sisi, Danwal menyeru Ji-hoon, Sang-ho dan Sang-un untuk pergi dari rumahnya. Ia tidak ingin akibat karma yang ia miliki membuat semua orang menderita. Danwal begitu bersedih atas semua yang telah menimpanya. Ketika Danwal ingin menusuk dadanya, Sang-un menghentikan hal itu. 안 돼요? 또 그 얘기야? 맨날 같이. Sang-un mengerti jika Danwal adalah orang yang paling berduka atas kematian Buyeon. Sang-un mencoba menguatkan Danwal atas semua penderitaan yang menimpanya. Sang-un berjanji akan membantu Danwal untuk melepaskan semua kutukan Bulgazal. Keesokannya, Danwal, Sang-un, dan Detektif Kwon sudah berada di dekat sumur tua. Di dalam, Daok telah menunggu kedatangan mereka. Ia berencana memasukkan Danwal ke dalam sumur tua itu. Kembali kepada Danwal yang telah membawa suntikan racun, akhirnya pertarungan sengit antara kedua monster Bulgazal pun terjadi. Danwal terlihat kewalahan melawan Daok yang telah meminum begitu banyak darah manusia. Meski begitu, Daok juga menderita luka yang cukup parah. Setelah menghabisi Danwal, Daok berencana membunuh Sang-un. Ketika Daok hendak membunuh Sang-un, Kwon sudah ada di luar menunggunya dan menembaki lubang hitam di dada Daok. Akhirnya Daok pun sekarat. Detektif Kwon berencana membunuh kedua Bulgazal itu untuk mengakhiri semuanya. Ketika Kwon hendak membunuh Danwal, Sang-un menghentikannya. Sang-un lalu memberitahu bagaimana Danwal yang selama ini melindunginya. Akhirnya Kwon tidak jadi melakukan rencananya itu. Sayangnya ketika Sang-un ingin menyuntikkan racun ke tubuh Daok, Daok tersadar dengan cepat karena sebelumnya telah meminum darah Danwal. Kwon mengorbankan dirinya agar Sang-un bisa melarikan diri, sedangkan Danwal sedang sekarat. Jika dirinya tidak meminum darah manusia, maka kondisi Danwal akan seperti itu selamanya. Daok lalu memasukkan Danwal ke dalam sumur. Sementara Daok memburu Sang-un, Kwon mendekati Danwal yang telah dikurung di dalam sumur. Kwon meminta Danwal untuk meminum darahnya. Ia meminta Danwal melanggar janjinya karena hanya ini satu-satunya cara menyelamatkan Sang-un. Alhasil Danwal meminum darah Kwon. Sesuai dengan ramalan, monster yang meminum darah ayahnya akan bangkit dari dalam lubang hitam. Di saat yang sama, Daok mengalami kesakitan atas kebangkitan dari Danwal. Ternyata di masa lalu Danwal dan Sang-un adalah sepasang Bulgazal yang hidup di hutan. Sayangnya Sang-un tidak akan bisa memiliki anak. Suatu hari Sang-un menemukan dua anak kecil di hutan yang kehilangan orang tuanya. Sang-un memutuskan untuk meninggalkan Danwal untuk merawat kedua anak itu. Ia berjanji akan kembali ketika kedua anak itu telah dewasa. Di sana Sang-un tinggal bersama Buyeon di masa lalu. 아 뭐야 이것 좀 봐보라니까. 날 떠날까봐 두렵다. 저도 구해줬던 분이죠? 이제 다 기억났어요.
Beberapa tahun telah berlalu, terlihat dua anak itu yang ternyata adalah Sang-ho dan Ji-hyun di masa lalu. Hingga suatu ketika, Ji-hyun dan Sang-ho melihat Daok membunuh saudaranya sendiri. Daok yang menyadari hal itu hendak membunuh mereka, namun Sang-hun datang dan membuat Daok lari ketakutan. Berita matinya saudara Daok sampai ke penduduk desa. Apalagi Daok memfitnah Sang-hun yang telah membunuh saudaranya itu. Akhirnya sang jenderal yaitu Kwon di masa lalu mendatangi Sang-hun untuk membalaskan dendam atas kematian anaknya. Bahkan Sang-ho, Ji-hyun, dan Bu-yeon ingin dieksekusi. Tiba-tiba saja ada fenomena aneh pada mereka ketika semua orang mengalami mimisan. Benar saja, Danwal datang dan membunuh semua orang yang ada di tempat itu. Sang-hun yang melihatnya begitu marah dan menyerang Danwal. Bahkan hal ini membuat Danwal terluka. Padahal Danwal melakukan semua ini agar Sang-hun tidak disakiti. Tiba-tiba, Kwon, Sang-ho, dan Ji-hyun menusuk Danwal. Danwal yang kesal lalu mengutuk mereka jika dirinya akan memburu dan membunuh mereka semua. Ia tidak akan membiarkan hidup mereka bahagia. Bahkan Sang-hun menusuk dadanya sendiri membuat Danwal terluka. Ketika Danwal tengah dilanda kesedihan, Daok datang dan membawa Danwal pergi. Di sana Daok ingin sekali menjadi Bulgazal. Akhirnya Danwal mengambil jiwa Daok dan membuatnya menjadi Bulgazal. Danwal menemui Daok yang bersembunyi di sarangnya. Sayangnya Daok begitu kuat karena sebelum ke sarangnya, ia meminum begitu banyak darah manusia. Sang-hun yang mencoba membantu Danwal pun tidak berdaya dibuatnya. Di sana Daok berhasil menusuk Sang-hun dan membuat Danwal begitu marah. Danwal lalu menyerang Daok dan mengambil semua darah yang dimilikinya. Danwal lalu berniat mengakhiri ini semua dengan membunuh Daok dan dirinya sendiri. Meski Danwal telah berjanji akan hidup bersama-sama dengan Sang-hun, Danwal telah mengingat semua kejadian di masa lalu mereka. Ia tidak ingin kehilangan Sang-hun dan membuat semua orang yang ia cintai menderita. Danwal berharap jika dirinya terlahir kembali, Sang-hun akan mencarinya. Sang-hun berharap ingatan Danwal tentang dirinya akan tetap ada. Akhirnya kedua monster Bulgazal itu meninggal. Sang-ho dan Ji-hyun begitu bersedih atas kematian Danwal. Sayangnya, Sang-hun yang telah mendapatkan luka yang cukup parah akhirnya meninggal dunia. Setelah semuanya, Sang-ho dan Ji-hyun akhirnya hidup berdua sebagai kakak adik. Mereka tinggal di rumah Danwal sembari menunggu Sang-hun dan Danwal terlahir kembali. Mereka tidak bisa meninggalkan rumah yang begitu banyak kenangan itu. Sang-ho terus mencari keberadaan kakaknya hingga 50 tahun kemudian. Ia akhirnya menemukan Sang-hun dan Danwal yang terlahir kembali. Di sisi lain, Sang-hun yang diberikan sebuah foto dan alamat rumah dari seseorang, ia merasa seperti mengenal rumah itu. Akhirnya Sang-hun pergi ke rumah itu. Sesampainya di rumah itu, Sang-hun bertemu dengan seorang pria yang ternyata Danwal. Danwal kini telah menjadi manusia. Ia juga mendapatkan foto dan alamat rumah dari Sang-ho. Di sana, meski mereka berdua tidak saling mengenal, namun Danwal dan Sang-hun saling merasa jika mereka memiliki ikatan satu sama lain. Terkadang keabadian tak selalu menjadi anugerah. Ada luka yang hidup selamanya dalam bayang-bayang kita, dan meski kata maaf terucap, bekasnya tetap tertinggal. Sebuah permintaan maaf tak akan pernah mampu sepenuhnya menghapus rasa sakit. Ia hanya belajar hidup berdampingan dengan kenangan, mengingatkan kita bahwa tak semua luka harus sembuh untuk memberikan pelajaran. Kebahagiaan sejati terwujud dalam momen sederhana bersama mereka yang kita cintai. Bukan pada kemewahan atau gemerlapnya dunia, tapi pada tawa, kebersamaan, dan kehangatan hati yang hadir ketika kita bersama. Karena sejatinya, waktu yang kita habiskan dengan mereka adalah harta yang tak ternilai. Terima kasih sudah menonton series ini. Sampai jumpa di series berikutnya.